Bab 51, Tubuh Emas Jalan Surga. Di sudut, buku-buku ditumpuk padat di rak buku dan semuanya tentang teknik kultivasi dan mata pelajaran terkait. Ada manual di Fighter 1 dan 2 dan 3 dan 4 dan. Mirip dengan Akademi Hongtian, semakin tinggi tingkatannya, semakin sedikit jumlah buku yang ada di dalamnya. Adapun manual Fighter 6 dan, hanya ada sekitar 10 buku atau lebih. Jumlah buku mungkin sedikit, tetapi lebih baik tidak memiliki buku sama sekali. Awalnya, dia berpikir bahwa itu akan seperti pavilion kompendium dan dia akan dapat menemukan beberapa ratus atau bahkan 1000 buku di sini untuk pilihannya. Sekarang, jelas terlihat bahwa dia terlalu memikirkannya. Namun, setelah merenungkannya sejenak, alasan perbedaan antara keduanya menjadi jelas baginya. Setiap orang memiliki fisik yang berbeda, dan karenanya teknik kultivasi yang cocok untuk mereka berbeda dari satu orang ke orang lainnya. Dengan demikian, jelas bahwa akademi akan membutuhkan sejumlah besar manual dan buku rahasia untuk memastikan bahwa ada sumber daya yang cukup bagi para guru untuk memenuhi kebutuhan siswa mereka, serta untuk memperluas wawasan mereka. Namun, untuk seorang individu, mereka hanya membutuhkan satu atau dua teknik kultivasi yang cocok untuk mereka. Sudah dianggap sebagai koleksi besar bagi Lu Chen untuk memiliki lebih dari 10 buku tentang teknik kultivasi Fighter 6 dan. Dengan santai mengambil 10 buku, dia membolak-baliknya dengan ringan, hualala, dan manual rahasia yang sesuai muncul di benaknya. Kenapa? Apakah teknik kultivasi ini terlalu rendah untuk menarikmu? Petik 2. Melihat anak muda itu mengambil buku-buku itu, membolak-baliknya dan meletakkannya sebelum melihat isinya dengan baik, Tuan Lu Chen sedikit bingung. Bukan itu, aku hanya melihat-lihat saja. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Memindai sekitarnya sekali lagi, dia menegaskan bahwa hanya ada beberapa buku di sini. Tepat ketika dia akan pergi dari ruang kerja, dia tiba-tiba melihat setumpuk manual yang ditempatkan tidak terlalu jauh dari posisinya saat ini. Penasaran, dia bertanya, ini adalah... Oh, ini ditinggalkan oleh putraku yang mengecewakan itu. Dia menyukai kekuatan kasar, jadi dia mengumpulkan beberapa manual rahasia untuk meningkatkan kekuatan fisik seseorang. Bahkan, dia bahkan pergi ke gudang koleksi buku kerajaan dan memindahkan semua buku terkait sini. Tuan Lu Chen tersenyum pahit. Dalam budidaya seorang pejuang, Zenki adalah faktor terpenting dari semuanya. Tubuh fisik seseorang hanya memainkan peran kecil di dalamnya, dan itu tidak layak disebut sama sekali. Zenki tanda hubung lebih besar dari esensi sejati. Meskipun ada alam pigu yang membuat kulit dan tulang seseorang marah dalam kultivasi seorang petarung, yang benar-benar penting adalah Zenki. Hanya ketika Zenki seseorang murni dan terkonsentrasi, mereka dapat benar-benar kuat. Di mata kebanyakan kultivator, tubuh fisik hanyalah alat bantu untuk kekuatan seseorang, dan tidak terlalu penting. Bolehkah aku melihatnya? Melihat ribuan manual rahasia tentang meningkatkan kekuatan tubuh fisik seseorang, Zhang Xuan merasa sedikit tergerak. Karena itu, dia tidak dapat menahan keinginan untuk meminta izin kepada guru Lu Chen untuk menelusurinya. Dia memiliki Library of Heaven's Path, jadi dia tidak membutuhkan teknik kultivasi yang dimilikinya untuk menjadi mendalam. Dengan jumlah yang cukup, ia mampu mengekstrak esensi masing-masing untuk mengotentikasi yang benar dan yang salah dan menyaring bagian yang benar-benar bermanfaat dari masing-masing. Meskipun melatih tubuh fisik seseorang mungkin tampak tidak penting, dan mungkin tidak dapat membuat kekuatan seseorang melonjak dengan cepat, jika ada banyak buku untuk memperbaiki kesalahan dan menunjukkan jalan yang benar, efeknya mungkin berubah menjadi penting. Bagaimanapun, dia tidak memiliki cukup buku di tangannya tentang teknik kultivasi 6 dan baginya untuk meningkatkan ranah kultivasinya, jadi dia mungkin juga membolak-balik ini terlebih dahulu. Mungkin, dia bahkan mungkin mendapatkan beberapa petunjuk dari informasi yang terkandung di dalamnya. Adik kecil, jangan ragu. Tuan Lu Chen tersenyum. Karena dia sudah membawanya masuk, dia tidak akan pelit membiarkannya menelusuri buku-buku. Aku akan kurang ajar kalau begitu. Zhang Xuan menganggukkan kepalanya dan berjalan ke tumpukan manual. Sama seperti sebelumnya, dia dengan santai membolak-baliknya. Hualala, hualala, dia adalah. Melihat tindakannya di samping, Tuan Lu Chen bingung. Saya pikir dia ingin membaca buku. Apa yang dia lakukan? Membolak-balik mereka seperti itu. Mungkinkah, buku-buku ini tidak sesuai dengan seleranya? Itu masuk akal. Mengingat bagaimana dia mencoba mencari teknik kultivasi Fighter 6 dan, dia mungkin sudah berada di puncak Fighter 5 dan. Mengingat kekuatannya saat ini, dia telah menjalani alam pigu, dan tidak masalah apakah dia melatih tubuh fisiknya atau tidak. Mungkin, dia mungkin menjelajahinya karena penasaran. Datang ke realisasi, dia tidak lagi peduli tentang hal itu. Dengan santai mengambil lukisan berharga yang ditinggalkan oleh seorang master, dia memeriksanya dengan penuh perhatian. Zhang Xuan selesai membolak-balik tumpukan teknik peningkatan tubuh fisik dalam 10 menit atau lebih. Metode kultivasi yang benar. Ribuan manual muncul di perpustakaan. Pikiran Zhang Xuan tersentak dan cahaya menyelimuti pandangannya. Kemudian, sebuah manual tanpa cacat muncul di benaknya.
Mirip dengan manual teknik kultivasi dari sebelumnya, buku ini berisi urutan sempurna dari metode yang benar yang tercatat dalam ribuan buku. Biar aku lihat. Membalik sampulnya, sebaris kata menyerangnya dan memasuki pikirannya. Zenki mengingatkan pada air, sedangkan tubuh fisik adalah ember yang berisi air. Dengan ember yang kokoh, seseorang dapat mengisi lebih banyak air, dan kualitasnya akan lebih tinggi. Syair pembuka membuatnya merasa tercerahkan. Betul sekali. Mata Zhang Xuan menyala. Sebelumnya, pikirannya seperti yang lain. Dia merasa bahwa tidak penting apakah dia mengkultivasi tubuh fisiknya atau tidak, yang terpenting adalah kultivasi Zenki-nya. Hanya setelah membaca ini dia menyadari betapa dangkal pemikirannya. Jika seseorang kehilangan kulitnya, di manakah rambut mereka dapat bersarang? Hal yang sama berlaku untuk hubungan antara Zenki dan tubuh fisik seseorang. Hanya tubuh fisik yang kuat yang mampu menahan kekuatan Zenki yang kejam untuk mengerahkan kekuatan yang lebih besar. Merasa seolah-olah sebuah pintu baru saja terbuka di depannya, Zhang Xuan tidak bisa menahan keinginan untuk membaca. Semakin dia membaca, semakin dia merasa bersemangat. Zenki di dalam tubuhnya secara tidak sadar mengikuti metode yang dicatat dalam buku dan mengalir terus-menerus. Geji, geji. Di bawah aliran Zenki, tubuh fisiknya, yang tidak lemah sejak awal, berkembang sekali lagi. Serat ototnya menebal dan selaput kulitnya menjadi lebih kokoh. Tubuhnya berkembang menuju jalan yang jauh lebih benar dan rasional. Kaca, kaca. Saat pikirannya terserap dalam penjelasan yang ada di dalam buku itu, Zhang Xuan tidak menyadari perubahan luar biasa yang terjadi di dalam tubuh fisiknya. Seolah-olah infrastruktur telah dicuci dengan logam cair, tubuhnya secara bertahap menjadi senjata ampuh yang melampaui manusia biasa. Seperti yang diharapkan dari teknik yang disaring oleh perpustakaan, itu memang hebat. Mulai sekarang, aku akan menyebut tubuh emas jalur surga ini. 1 jam kemudian, Zhang Xuan akhirnya menyelesaikan bukunya. Zenki-nya juga telah beredar 1 kali di seluruh tubuhnya sesuai dengan metode yang dicatat dalam buku. Weng, setelah dia selesai menamai buku itu bersinar terang dan 4 kata besar muncul di sampul buku, tubuh emas jalan surga. Di masa depan, saya harus memastikan untuk melatihnya dengan benar, Un. Saya sudah selesai pelatihan. Setelah menyelesaikan buku itu, tepat ketika dia memutuskan untuk berkultivasi menggunakan metode yang tercatat di dalamnya setelah kembali, dia menyadari bahwa dia tanpa sadar telah menyelesaikan kultivasi teknik peningkatan tubuh ini sambil melihatnya. Artinya, dia telah menguasai teknik budidaya peningkatan tubuh ini. Tidak ada kesalahan dalam teknik kultivasi Heaven's Path, sehingga kecepatan pelatihannya cepat. Meskipun saya tahu ini sebelumnya, saya tidak pernah berharap bahwa saya akan dapat menguasai Heaven's Path Golden Body tanpa sadar seperti ini. Dengan pengalaman dari Heaven's Path Divine Art, dia tahu bahwa teknik kultivasi tanpa cacat jauh lebih efektif dan memungkinkan seseorang untuk berkultivasi dengan kecepatan yang sangat cepat, sehingga dia mengharapkan kultivasi tubuh emas Heaven's Path juga tidak terlalu sulit. Hanya saja, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menyelesaikan kultivasi hanya dengan membaca isinya sekali. Pada saat ini, dia tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Lupakan saja, meskipun saya tidak dapat menemukan teknik kultivasi Fighter 6 dan yang cukup, kekuatan saya seharusnya meningkat secara signifikan dengan rangkaian teknik kultivasi peningkatan tubuh fisik ini. Petik 2. Datang ke rumah Tuan Lu Chen, dia mungkin tidak mencapai tujuannya untuk menemukan teknik kultivasi Fighter 6 dan yang cukup, tetapi sebagai gantinya, dia menerima tubuh emas jalur surga, jadi ini masih merupakan perjalanan yang berarti. Hanya saja, tubuh fisiknya berbeda dengan Zenki. Zenki dapat dengan mudah diukur dan tidak sulit untuk mengukur berapa banyak kekuatan yang dimiliki seseorang setelah seseorang selesai berlatih. Di sisi lain, otot tersembunyi di bawah kulit, sehingga sulit untuk mengukur peningkatan seseorang dengan jelas. Artinya, meskipun dia telah menguasai tubuh emas jalan surga, dia tidak tahu seberapa kuat dia telah tumbuh, atau bahkan apakah tubuh fisiknya telah tumbuh lebih kuat atau tidak. Tentu saja, ini tidak penting. Karena dia berhasil menyelesaikan kultivasinya, dia dapat dengan mudah menemukan pilar batu pengukur kekuatan ketika dia kembali untuk menguji kekuatannya. Apa yang dilakukan adik laki-laki Zhang Xuan? Pada saat ini, Tuan Lu Chen, yang menemaninya ke sini, pikirannya dipenuhi dengan tanda tanya. Saat membaca bukunya, dia sesekali melirik ke arah pihak lain. Setelah membalik-balik manual, orang ini telah berdiri di tempat tanpa bergerak sama sekali selama 2 jam penuh sekarang. Apa yang dia lakukan? Mungkinkah dia telah membaca terlalu banyak buku dan mengamuk? Bukannya situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Di masa lalu, ada seorang jenius yang sangat berbakat di kerajaan Tianxuan. Teknik kultivasi dan teknik pertempuran yang membutuhkan waktu 2 hingga 3 tahun untuk dipelajari orang lain, dia hanya membutuhkan 2 hingga 3 hari. Inilah alasan mengapa dia ingin mempelajari semua teknik kultivasi dan teknik pertempuran untuk menyatukannya sehingga menciptakan satu set keterampilan baru. Pada akhirnya, sebelum teknik kultivasi mistik baru dapat lahir, dia pergi mengamuk. Anak muda di depannya mampu meningkatkan level kultivasinya ke Fighter 5 dan puncak di usia yang begitu muda.
Pada saat yang sama, ia memiliki kompetensi tingkat master dalam melukis. Mungkinkah, seperti senior itu, dia menjadi serakah dan beberapa masalah muncul di dalam dirinya. Adik laki-laki, dipenuhi dengan kecurigaan, dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Karena itu, dia melangkah maju dan mencoba mengganggu pikiran Zhang Xuan untuk mencegahnya tenggelam lebih dalam. Sama seperti Zhang Xuan yang terkesan dengan kekuatan seni surgawi jalan surga, dia mendengar teriakan, dan setelah itu, sebuah telapak tangan menyenggol tubuhnya. Oh, Tuan Lu Chen. Kembali ke kesadarannya, dia buru-buru berbalik dan bahunya secara tidak sengaja menabrak yang terakhir. Peng! Gema yang dalam dan Master Lu Chen dikirim terbang seketika. Punggungnya membentur rak buku, dan buku-buku berserakan di lantai. Bab 52, Tuan Lu Chen diambang air mata. Ah! Zhang Xuan terkejut. Dia tidak berbalik secepat itu, dia juga tidak menggunakan kekuatan sebanyak itu. Mengapa Tuan Lu Chen terbang mundur? Mungkinkah dia melompat-lompat untuk bersenang-senang? Menguasai. Dia bergegas ke depan untuk membantu pihak lain berdiri. Dia meletakkan telapak tangannya di belakang tubuh Tuan Lu Chen untuk menopangnya. Saya baik-baik saja, So. Sebelum kata-katanya keluar dari mulutnya, Tuan Lu Chen merasakan seluruh tubuhnya tidak berbobot saat dia berjungkir balik ke depan. Kepalanya membentur rak buku lain, menyebabkan wajahnya dihujani buku. Saya, tuannya hampir menangis. Apakah Anda bermain dengan saya? Haruskah Anda menggunakan begitu banyak kekuatan untuk membantu saya? Menguasai. Melihat kondisinya saat ini, Zhang Xuan bergegas maju untuk terus membantunya berdiri. Setelah melihat pemandangan itu, Master Lu Chen buru-buru berjuang ke atas dan berkata, "Kamu, jangan datang. Aku bisa melakukannya sendiri." Kong, Zhang Xuan hanya bisa berhenti di tempat. Dia mengedipkan matanya saat dia melihat orang tua di depannya dengan ragu. Mau tak mau dia mengajukan pertanyaan yang mengganggu pikirannya, "Tuan, apakah Anda melompat-lompat untuk bersenang-senang?" Melompat-lompat untuk bersenang-senang, Tuan Lu Chen hampir menangis di tempat. "Hek, Anda adalah orang yang melompat-lompat untuk bersenang-senang. Seluruh keluarga Anda melompat-lompat untuk bersenang-senang. Saya seorang pelukis master, orang yang elegan. Seberapa bosankah saya harus melompat-lompat untuk bersenang-senang? Selain itu, bahkan jika saya ingin bermain, saya tidak akan melakukannya di sini. Koleksi buku saya, harta saya, ada di sini." Master Lu Chen merasakan sensasi menyesakkan di dadanya yang menyebabkan dia sesak napas. "Kenapa? Apakah kamu merasa tidak nyaman di dadamu?" Zhang Xuan berjalan ke depan untuk membantunya, dan dia memukul punggungnya untuk meredakan ketidaknyamanannya. "Tidak, Peng." Sebelum Tuan Lu Chen dapat menyelesaikan kata-katanya, tinju Zhang Xuan mendarat di punggungnya, menyebabkan matanya menyipit. So, dia terbang ke depan dan menabrak dinding ruang kerja, menciptakan celah besar di dalamnya. Menguasai. Melihat dia menyerbu ke depan, Zhang Xuan menggaruk kepalanya dengan bingung. Apa yang tuan ini coba lakukan? Melompat mundur beberapa saat yang lalu dan melompat ke depan sekarang, apakah dia menderita epilepsi? Jika epilepsinya bertingkah, Zhang Xuan tidak akan mengabaikan situasinya saat ini. Dia segera bergegas ke depan menuju Lu Chen untuk mencoba membantunya berdiri lagi. "Jangan kemari." Tuan Lu Chen menyeka darah segar dari sudut bibirnya dan buru-buru mundur. Dia menatap anak muda di depannya seolah-olah menatap monster, dan dia tampak seolah-olah dia bisa menangis kapan saja. "Saya hanya merasakan dingin di hati saya tidak berusaha mencari kematian." "Pound Anda, ayo, lengan lama saya, kaki lama saya." "Tuan, apa yang terjadi?" Petik 2. Melihatnya dalam keadaan seperti itu, Zhang Xuan bertanya. "Anda bertindak begitu dewasa beberapa saat yang lalu, jadi mengapa Anda menerkam dan melompat-lompat tiba-tiba? Apa yang sedang Anda coba lakukan? Apa yang sedang terjadi?" Tuan Lu Chen menatapnya dengan ketakutan saat air mata mengancam akan jatuh dari matanya. "Anda tidak tahu apa yang sedang terjadi. Khawatir bahwa Anda mungkin mengamuk, saya maju untuk mengingatkan Anda tentang niat baik. Namun, dengan satu putaran, Anda mengirim saya terbang. Kemudian, Anda berlari untuk mendorong saya ke depan. Pukulan terakhir adalah yang paling kejam dari semuanya, 1 pon lurus di punggungku. Jika bukan karena sedikit kultivasi yang saya miliki, saya mungkin sudah kehilangan nyawa saya, namun, Anda berani bertanya kepada saya apa yang sedang terjadi." Tepat ketika dia akan menyerang, dia melihat ekspresi bingung pada anak muda itu dan dia tidak tampak seperti sedang berbohong. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan dia mengingat sesuatu. Dengan matanya yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan, dia bertanya, bisakah kamu baru saja mencapai terobosan?" Memang, Zhang Xuan menganggukkan kepalanya. Menguasai tubuh emas jalur surga harus dianggap sebagai jenis terobosan. Tapi, bahkan jika itu sebuah terobosan, tidak mungkin seseorang bisa berkembang begitu cepat. Tuan Lu Chen akhirnya mengerti apa yang terjadi, tetapi dia masih tidak berani mempercayainya. Ada beberapa orang yang menggunakan cara khusus untuk memungkinkan kultivasi mereka melompat dalam sekejap. Setelah kekuatan raksasa melonjak,
tubuh mereka tidak dapat beradaptasi dengan perbedaan kekuatan dalam jangka pendek, menyebabkan mereka tidak dapat mengendalikan kekuatan mereka. Apa yang tampak seperti pengerahan kekuatan normal mereka akan menjadi serangan kekuatan penuh di mata orang lain. Ketika seseorang yang memiliki kekuatan 100 kg mengerahkan 1/10 dari kekuatan mereka, itu hanya akan menjadi 10 kg. Dengan kekuatan seperti itu, mereka dapat dengan bebas mengangkat cangkir dan semacamnya tanpa banyak halangan. Namun, jika seseorang mencoba menggunakan rasio kekuatan yang sama untuk mengangkat cangkir setelah kekuatannya tiba-tiba melonjak menjadi 10.000 kg, kekuatan luar biasa 1000 kg akan melebihi daya tahan cangkir dan menyebabkannya pecah seketika. Sangat mungkin bahwa ini adalah kasus Zhang Xuan. Karena orang tersebut bahkan tidak menyadari seberapa besar kekuatannya telah tumbuh, maka wajar jika Lu Chen tidak dapat menerimanya ketika dia menggunakan rasio kekuatan sebelumnya untuk beroperasi. Dia telah membaca kondisi ini di buku sebelumnya, dan itu akan memakan waktu lama sebelum orang yang bersangkutan dapat beradaptasi dengan perbedaan kekuatan. Awalnya, dia mengira itu hanya legenda. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa hal seperti itu benar-benar ada. Hanya saja, dia merasa sulit dipercaya bahwa kekuatan orang ini akan melonjak hanya setelah membolak-balik beberapa buku dan melamun sesudahnya. Mungkinkah ini lompatan tiba-tiba karena akumulasinya yang dalam? Dia mungkin kebetulan membaca sesuatu yang menyebabkan pencerahannya, memungkinkan dia untuk menerobos dalam sekejap. Jika itu masalahnya, maka keberuntungannya benar-benar terlalu buruk. Ikut aku ke ruang tunggu. Sambil menyimpan keraguan di benaknya, Tuan Lu Chen tidak mengatakan apa-apa lagi dan sebaliknya, memimpin jalan kembali ke ruang tunggu. Sangat mudah untuk mengatakan apakah situasinya seperti yang dia curigai. Dia hanya perlu menemukan pilar batu pengukur kekuatan untuk Zhang Xuan untuk menguji kekuatannya. Karena anak muda itu mencari teknik kultivasi Fighter 6 dan, maka dia pasti belum menembus ranah Pixue. Karena dia belum mencapai Fighter 6 dan, maka sebagai Fighter 5 dan puncak, dia hanya bisa memiliki kekuatan maksimal 4 ding. Jika kekuatannya melebihi jumlah ini berarti dia telah meningkat secara signifikan. Jika demikian, situasi saat itu dapat dijelaskan. Di ruang tunggu, Huang Yu dan Bai Sun belum pergi. Mereka masih duduk di ruang tamu sambil menatap ke arah ruang kerja dengan cemas. Mereka datang ke sini dengan sebuah permintaan, tetapi Tuan Lu Chen membawa Zhang Xuan pergi bersamanya tepat setelah dia selesai mengujinya, bahkan tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara. Pada saat yang sama, tidak pantas bagi mereka untuk pergi dengan tiba-tiba, jadi mereka hanya bisa terus menunggu dengan sabar. Xiao Yu, baru saja, Master Zhang Xuan, apakah dia benar-benar mencapai puncak Fighter 5 dan... Petik 2. Bai Sun tidak lagi memandang Zhang Xuan dengan permusuhan seperti sebelumnya. Sebaliknya, suaranya memiliki nada kegembiraan. Sebenarnya, dia tidak tertarik melukis sama sekali. Jika bukan karena ayahnya memaksanya, dia pasti tidak akan datang ke sini. Yang benar-benar menarik baginya adalah berkultivasi. Dia hanya merasakan kegembiraan saat bertemu orang-orang kuat. Selama ini, dia menganggap dirinya jenius. Meskipun baru berusia 18 tahun ini, dia telah mencapai puncak Fighter 5 dan tidak banyak di ibu kota yang bisa bersaing dengannya dalam hal kecepatan kultivasi. Namun, dia tidak menyangka bahwa seorang pemuda yang tampaknya rata-rata yang tidak jauh lebih tua darinya akan mencapai alam seperti itu juga. Bagaimana bisa dia tidak merasa senang dengan ini? Aku juga tidak yakin. Aku sudah memberitahumu bahwa dia hanya datang ke tokoku untuk membeli buku. Aku juga tidak tahu banyak tentang dia. Namun, karena dia mencari Fighter 6 dan teknik kultivasi, dia seharusnya sudah mencapai puncak Fighter 5 dan kata Huang Yu. Karena Zhang Xuan belum bergerak, mereka tidak begitu yakin tentang kehebatan Zhang Xuan. Namun, karena dia mencari manual 6 dan kemungkinan besar dia sudah mencapai puncak 5 dan kalau tidak ada gunanya dia mencari manual tingkat tinggi seperti itu. Untuk dapat mencapai level seperti itu di usia muda, aku bertanya-tanya seberapa kuat dia. Biarkan aku mencobanya sendiri nanti. Bai Sun cemberut. Dia adalah seorang maniak pertempuran, dan hatinya tidak bisa lagi menahan keinginan untuk berduel dengan seseorang dengan usia yang sama yang telah mencapai level yang sama dengannya. Dadada. Tepat ketika mereka berdua berbicara, seseorang berjalan mendekat. Berbalik untuk melihat, keduanya terkejut. Tuan Lu Chen, yang masih sangat elegan beberapa saat yang lalu, saat ini sangat suram dan darah merah memenuhi seluruh wajahnya saat dia berjalan acak-acakan. Bab 53, Kerusakan Bai Sun. Ini, kerumunan saling menatap, tercengang. Ini adalah Tuan Lu Chen, guru kaisar. Siapa yang berani meletakkan tangannya di atasnya, memukulinya hingga keadaan seperti itu? Selain itu, bukankah kalian berdua pergi ke ruang belajar? Kenapa dia kembali, seperti ini? Mungkinkah mereka tidak pergi ke ruang belajar untuk membaca buku, tapi untuk berkelahi? Tuan Lu Chen yang elegan memiliki minat seperti itu. Aku baik-baik saja,
Tuan Lu Chen melambaikan tangannya dengan canggung. Lagi pula, dia tidak mungkin mengatakan bahwa Zhang Xuan baru saja mencapai terobosan dan secara tidak sengaja melukainya karena kurang mengendalikan kekuatannya. Dia juga tahu bahwa itu akan sulit untuk dijelaskan. Jadi, Tuan Lu Chen berjalan ke kursi utama, lalu berbalik untuk melihat Paman Cheng dan berkata, "Ah Cheng, pergi dan ambil pilar batu pengukur kekuatan." Petik 2. Dia adalah seorang pelukis ulung, bukan seorang pejuang. Dengan demikian, tidak ada pilar batu pengukur kekuatan yang ditempatkan di ruang duduknya. Namun, karena item ini terkait dengan kultivasi seseorang, masih ada beberapa item di rumahnya sehingga tidak masalah untuk membawanya. Iya, meskipun tidak yakin dengan apa yang tuannya lakukan, Paman Cheng menganggukkan kepalanya dan keluar dari ruangan. Tuan Zhang, apakah Anda benar-benar mencapai puncak Fighter 5 dan? Setelah melihat ruangan menjadi sunyi, Bai Sun tidak bisa menahan diri untuk berjalan ke arahnya dengan ekspresi bersemangat. Mungkin tidak nyaman untuk membicarakannya di akademi, tetapi itu bukan rahasia di sini, jadi Zhang Xuan tidak perlu menyembunyikan faktanya. Aku juga berada di level yang sama. Bolehkah aku bertukar pukulan denganmu? Mendengar konfirmasi pemuda itu, mata Bai Sun menyala dengan antusias. Bai Sun, apa yang kamu lakukan? Lihat di mana kamu berada. Terkejut, Huang Yu dengan cepat mencoba menasihatinya sebaliknya. Tuan Lu Chen adalah orang yang elegan, dan dia membenci orang yang berdebat dan berkelahi di depannya. Tidakkah menurutmu itu lelucon untuk mengeluarkan tantangan di ruang duduknya? Seperti yang dikatakan Huang Yu, Lu Chen tidak suka orang lain mengacungkan tombak dan pedang di hadapannya. Namun, sementara pilar batu pengukur kekuatan belum ada di sini, cara terbaik untuk menguji apakah Zhang Xuan telah meningkat adalah melalui Bai Sun. Dia menyadari fakta bahwa yang terakhir telah mencapai puncak Fighter 5 dan dengan tingkat kultivasi yang sama, dia seharusnya bisa melihat apakah kekuatan Zhang Xuan telah melonjak. Pada titik ini, dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Saya tidak keberatan jika itu hanya sparring biasa. Namun, jangan terlalu jauh." Bagus. Awalnya, Bai Sun mengira Tuan Lu Chen akan menolaknya. Namun, bertentangan dengan harapannya, dia menyetujui. Bai Sun hampir melompat karena kegembiraan yang luar biasa. Dengan ekspresi senang, dia mengambil 2 langkah menuju tengah ruang tunggu dan dengan pose keren, dia memanggil Zhang Xuan. "Datang." Baik, Zhang Xuan baru saja menyelesaikan kultivasi tubuh emas jalur surga dan dia ingin tahu seberapa jauh kekuatannya telah berkembang juga. Dengan demikian, dia tidak menolak tantangan pihak lain dan berjalan ke tengah ruang tunggu juga. Kekuatan di balik tinjuku hebat, jadi berhati-hatilah. Dengan mata yang mengeras, Bai Sun tidak lagi memiliki tampilan genleman seperti biasanya dan menggantikannya dengan aura orang kuat yang tak tertandingi oleh siapapun. Sebagai fighter 5 dan puncak, dalam hal kekuatan, dia bahkan di atas Sang Bin. Huala, setelah mengumpulkan kekuatannya, Bai Sun melangkah maju. Dengan kekuatannya sebagai pedang, gelombang kejut dari pukulannya sebagai pedang, dia mengirim tusukan langsung ke Zhang Xuan. Untuk menguji tingkat kultivasinya, Zhang Xuan tidak repot-repot melihat kekurangan Bai Sun yang disusun di Library of Heaven's Path dan sebaliknya, dia menghadapi tinjunya dengan salah satu miliknya. Kedua tinju terhubung di udara dan Zhang Xuan mengerutkan kening. Mengapa kekuatan di balik tinjunya sangat kurang? Mungkinkah dia bukan pejuang 5 dan puncak? Petik 2. Tinju Zhang Xuan langsung menembus tinju pihak lain tanpa melambat sama sekali, benar-benar menguasainya, seolah-olah sebuah batu telah bertemu dengan gelembung. Berpikir bahwa pihak lain belum siap dan belum mengerahkan kekuatan penuhnya, Zhang Xuan dengan cepat mengurangi kekuatannya hingga setengahnya. Meski begitu, wajah Bai Sun memucat dan dia terlempar seperti bola karet. Dia hanya berhenti ketika punggungnya menabrak pilar dengan paksa. Mengapa kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu? Menarik tinjunya, Zhang Xuan berjalan ke depan dan mengulurkan tangannya untuk membantu yang terakhir berdiri. Jangan. Setelah melihat pemandangan ini, mata Tuan Lu Chen menyipit. Dia segera mencoba untuk menghentikan mereka, tetapi dia sudah terlambat. Bai Sun, yang ditarik oleh pemuda itu, terbang seperti layang-layang yang talinya putus. Dengan peluit angin, dia terbang di udara sekali lagi. Paji, setelah terbang sejauh belasan meter, wajahnya menabrak dinding dan darah segar menyembur keluar dari mulut dan hidungnya. Bai Sun hampir menangis di tempat. "Kakak, aku tahu aku bukan tandinganmu, tapi kamu tidak harus begitu kejam. Fitur gagah saya, wajah saya. Kenapa kamu?" Melihat Bai Sun terbang dengan tarikan, Zhang Xuan menggaruk kepalanya dengan tatapan polos. "Apa yang mereka lakukan? Tuan pertama Lu Chen, dan sekarang Bai Sun. Apakah benar-benar baik-baik saja bagi Anda berdua untuk melompat-lompat? Jika mereka berdua mengetahui pikiran yang mengalir di benaknya, mereka pasti akan memuntahkan darah di tempat karena depresi. Anda adalah orang yang melompat-lompat, kami terlempar oleh Anda, baiklah." Orang ini berdiri di samping, alis Huang Yu berkedut dan dia menemukan kepalanya tidak mampu mengatasinya.
Bai Sun dapat dianggap sebagai salah satu yang luar biasa di kalangan generasi muda. Kecuali beberapa orang lain, dia praktis tak tertandingi. Justru inilah alasan mengapa ia memupuk kepribadian yang kompetitif, namun enggan mengakui kekalahan. Dia berpikir bahwa yang terakhir tidak akan bisa menandinginya dalam duel, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dikirim terbang dengan satu pukulan. Dia kalah total. Orang ini terlihat biasa saja, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan luar biasa seperti itu? Apa kamu baik-baik saja? Tidak yakin dengan apa yang dipikirkan orang lain, Zhang Xuan berjalan ke Bai Sun dengan tatapan meminta maaf. Saya baik-baik saja. Bai Sun berjuang ke atas dan menepuk-nepuk debu dari pakaiannya. Sebagai fighter 5 dan yang telah mengeraskan tulang dan kulitnya, luka kecil seperti ini tidak menjadi masalah. Hebat, aku menyadari bahwa kamu belum menggunakan kekuatan penuhmu sebelumnya. Bagaimana dengan ini? Mari kita berdebat sekali lagi denganmu menggunakan kekuatan penuhmu. Petik 2. Zhang Xuan berkata dengan ekspresi serius. Lagi, wajah Bai Sun berkedut dan dia hampir menangis. Jika kita terus berjuang, aku mungkin mati di sini. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu, Tuan memang lebih kuat dari saya. Saya tidak berpikir ada kebutuhan untuk melanjutkan perdebatan. Tidak perlu sopan, itu hanya sparring ramah, jadi kamu tidak perlu terlalu menahan diri. Juga, jangan panggil aku Tuan, kedengarannya sangat jauh. Zhang Xuan berpikir bahwa pihak lain bertindak hati-hati karena identitasnya sebagai rekan guru Lu Chen, menyebabkan keengganannya untuk memberikan segalanya, sehingga mengakibatkan kelemahannya seperti yang dirasakan oleh Zhang Xuan. Ketika kultivasinya baru saja mencapai puncak fighter 5 dan, dia melakukan pukulan silang dengan Yao Han, dan yang terakhir memberinya banyak tekanan melalui kekuatannya yang tangguh. Ranah kultivasi Yao Han lebih tinggi dari Bai Sun, tetapi karena tidak ada terlalu banyak perbedaan antara keduanya, dia berpikir bahwa itu akan sama seperti ketika dia menghadapinya. Namun, Bai Sun dikirim terbang dengan satu kepalan tangan. Merasa tidak bisa dipercaya, dia menghubungkannya dengan dia yang tidak mengerahkan kekuatan penuhnya. Jika tidak, dengan 8 ding kekuatannya, tidak mungkin baginya untuk mengirim fighter 5 dan puncak yang memiliki 4 ding kekuatan terbang dengan satu kepalan tangan. Berdebat. Bai Sun gemetar ketakutan. Anda menyebut ini perdebatan. Hanya dengan satu kepalan tanganmu, aku hampir naik ke surga, kau tahu itu. Selain itu, sebagai sesama rekan kakek Lu Chen, apa yang saya sebut Anda jika bukan Tuan? Sebuah pikiran melintas di benaknya dan wajahnya berkedut, sepertinya diambang air mata. Karena kamu mengatakan bahwa rasanya jauh memanggilmu Tuan, lalu mengapa aku tidak memanggilmu kakek? Kakek Zhang, aku mengakui kesalahanku, oke. Seharusnya aku tidak begitu memusuhimu, jadi aku mohon padamu. Berhentilah memintaku untuk bertanding denganmu. Pilar batu pengukur kekuatan ada di sini. Pada saat ini, Paman Cheng berjalan mendekat dan melihat pemandangan seperti itu terbentang di hadapannya. Setelah mendengar permohonan Bai Sun berteriak, dia membatu di tempat. Apa? Bab 54, Buah Mutiara Hongjin. Siapa ini? Putra tunggal dari subjek otoritatif nomor 1 Kerajaan Tianxuan, Zhen Nanwang. Baginya untuk menangisi Zhang Xuan sebagai kakeknya. Tentunya saya mendengar hal-hal. Paman Cheng hanya merasakan pandangannya kabur di hadapannya dan hampir kehilangan kesadaran. Aku baru saja melangkah pergi sejenak untuk mengambil pilar batu pengukur kekuatan. Apa yang terjadi? Adakah yang bisa mencerahkan saya? Batuk-batuk, baiklah. Adik kecil Zhang Xuan, ada banyak kesempatan bagi kalian berdua untuk berdebat di masa depan. Bai Sun terluka dan perlu mengatur kultivasinya untuk sementara. Bagaimanapun, karena pilar batu pengukur kekuatan sudah ada di sini, saya pikir akan lebih baik bagi Anda untuk mencoba kekuatan Anda terlebih dahulu. Petik 2. Merasakan kecanggungan situasi, Tuan Lu Chen dengan cepat masuk. Baik, melihat Bai Sun tidak mau berdebat, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Dia melihat pilar batu pengukur kekuatan yang baru saja dimasukkan ke dalam celah di tanah dan berjalan ke sana. Dengan sedikit senyum, dia berkata, sebenarnya, saya telah menguji kekuatan saya kemarin dan itu sekitar 4 ding atau lebih. Mungkin tidak akan ada banyak perbedaan mengujinya hari ini. Baru pagi ini dia memukuli Yao Han menjadi kepala babi. Sebelum itu, dia telah menguji kekuatannya dan memastikannya menjadi 8 ding. Dia telah sibuk sepanjang hari. Lebih jauh lagi, tanpa teknik kultivasi untuk dia kultivasi, belum ada satupun titik akupunturnya yang berhasil ditembus. Jadi, seharusnya tidak ada peningkatan kekuatannya. Meskipun ia telah mengolah tubuh emas jalur surga, menurut pendapat Zhang Xuan, bahkan jika ada peningkatan dengan tubuh fisiknya, itu tidak mungkin menyaingi pentingnya Zenki dalam menentukan kekuatan seseorang. Adapun mengapa dia mengatakan bahwa kekuatannya adalah 4 ding, itu karena ini adalah kekuatan standar yang dimiliki oleh puncak ranah Dingli. Dia tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak rahasianya. Paling buruk, dia hanya harus menahan setengah dari kekuatannya saat mengujinya nanti. Karena pilar telah dibawa ke sini, cobalah. Tuan Lu Chen berkata, baik,
Zhang Xuan tersenyum saat menerima tawaran itu. Dengan niat untuk hanya menggunakan setengah dari kekuatannya, tinjunya terbang menuju pilar batu di depannya. Tinjunya mendorong ke depan seolah-olah sambaran petir dan gelombang kejut tinjunya menyebabkan angin berdesir. Peng! Cahaya bersinar dari pilar dan sosok mulai perlahan muncul di atasnya. Lihat, seperti yang saya katakan, 4 ding, melihat sosok yang melayang ke permukaan pilar, Zhang Xuan melambaikan tangannya dan berbalik untuk melihat yang lain sambil tersenyum. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat Bai Sun, Huang Yu, Tuan Lu Chen dan Paman Cheng menatapnya seolah dia adalah monster. Setiap mata mereka hampir keluar dari rongganya. Apa masalahnya? Zhang Xuan mengerutkan kening. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat dirinya sendiri, seharusnya tidak ada yang aneh tentang dia. Lihatlah, pilar batu pengukur kekuatan lagi. Huang Yu berkata dengan gelisah. Apa yang salah dengan pilar batu pengukur kekuatan? Bukankah itu hanya 4 ding? Apakah kalian semua harus begitu terkejut? Berbalik untuk melihat, tubuh Zhang Xuan terhuyung-huyung dan dia hampir jatuh ke lantai. Tidak yakin kapan itu terjadi, tetapi angka 9 muncul di belakang angka 4 yang dia lihat sebelumnya. Menyatukannya, 49. Tinju yang baru saja kulempar memiliki kekuatan 49 ding. Zhang Xuan juga tercengang. Ketika dia mengujinya pagi ini, dia hanya memiliki kekuatan 8 ding. Lebih jauh lagi, dia dengan sengaja menahan setengah dari kekuatannya saat menyerang pilar batu, jadi bagaimana mungkin dia bisa mencapai kekuatan 49 ding? Bukankah ini berarti jika dia tidak menahan kekuatannya, tinjunya bisa menahan kekuatan hampir 100 ding di belakangnya? Pejuang 5 dan puncak ranah Ding Li memiliki 4 ding kekuatan sementara kekuatan ahli puncak ranah Pixue tidak akan melebihi 80 ding. Mampu memukul 100 ding dengan tinjunya, bukankah ini berarti bahwa kekuatannya setara dengan ahli ranah Fighter 6 dan Pixue, bahkan melebihi yang terakhir? Ini, mungkinkah, pilar batu pengukur kekuatan tidak berfungsi? Sebuah pikiran melintas di benaknya dan Zhang Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak meningkatkan keraguannya. Pilar batu tidak rusak. Apakah Anda tidak mencapai terobosan dalam studi sebelumnya? Itu menyebabkan kekuatanmu melambung. Lebih jauh lagi, kamu belum beradaptasi dengan kekuatan barumu, itu sebabnya kamu menghancurkan Bai Sun dengan sangat hebat. Petik 2. Melihat pikirannya diverifikasi, Guru Lu Chen menjelaskan. Awalnya, dia ingin mengatakan bahwa dia sendiri dipukuli menjadi bubur oleh Zhang Xuan, tetapi dia berhenti di titik penting. Bagaimanapun, tidak peduli apa, dia masih seorang master dan harus mempertimbangkan reputasinya. Sebuah terobosan. Inflasi dari 4 ding ke 49 ding. Tidak mungkin kamu menembus 45 titik akupuntur sekaligus. Petik 2. Adalah satu hal untuk tidak mendengar penjelasannya, tetapi saat mereka mendengarnya, Bai Sun dan Huang Yu hampir pingsan di tempat. Pasti kamu bercanda kan? Di ranah Fighter 6 dan Pixue, seseorang membuka titik akupunturnya untuk meningkatkan kultivasinya. Untuk setiap acu poin dibuka, seseorang akan mendapatkan 1 ding kekuatan. Dikatakan bahwa ada total 108 titik akupuntur dalam tubuh manusia. Namun, hanya 72 yang bisa dibuka. Selanjutnya, ada perintah khusus untuk membuka titik akupuntur ini. Karena perbedaan fisik untuk setiap individu, mereka memerlukan urutan yang berbeda dalam menerobos mereka untuk mencapai efek yang optimal. Jika seseorang gagal menemukan urutan yang ideal, mereka mungkin hanya bisa membuka 30 hingga 40 titik akupuntur dalam hidup mereka dan mendapati diri mereka tidak dapat maju ke depan. Biasanya, seseorang menerobosnya satu per satu, dan kekuatannya akan meningkat perlahan 1 ding pada suatu waktu. Untuk kekuatan Zhang Xuan meningkat 45 ding dalam sekejap. Bung, Anda akan menabrak surga. Bukannya aku belum pernah melihat orang menerobos, tapi aku belum pernah melihat seseorang menerobos sedemikian rupa. Sebenarnya, bukan hanya yang lain yang pusing dan tidak percaya, bahkan Zhang Xuan sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apakah peningkatan besar seperti itu disebabkan hanya dari mengolah tubuh emas jalur surga? Membiarkan kekuatannya meningkat 90 ding secara instan. Biasanya, ketika dia dengan santai mengirim Tuan Lu Chen terbang dan mengalahkan Bai Sun, dia seharusnya mengerti berapa banyak peningkatan yang dia buat dan seberapa besar kekuatannya telah tumbuh, dan tidak sebodoh dia sekarang. Namun, sebagai seorang transenden dan seseorang yang baru saja mulai berkultivasi 2 hari yang lalu, sudah luar biasa bahwa dia mampu mengendalikan kultivasinya untuk mengerahkan jumlah kekuatan yang tepat. Pergi ke spesifik untuk mengontrol kekuatannya, untuk memanipulasinya sesukanya, hanya berharap terlalu banyak darinya. Ini seperti orang biasa yang tiba-tiba diberikan kekuatan manusia super. Dia tidak akan bisa terbiasa pada awalnya, dan, bahkan mungkin merasa sedikit bingung tentang masalah ini. Inilah situasi yang terjadi dengan Zhang Xuan. Awalnya, dia hanya memiliki kekuatan 8 ding. Namun, tiba-tiba meningkat 90 ding, peningkatan lebih dari 10 kali lipat. Lebih jauh lagi, karena kenaikan ini berasal dari tubuh fisiknya, itu tidak dapat dideteksi, sebaliknya, akan aneh jika dia mengetahuinya sebelumnya.
Sudah merupakan berkah baginya untuk tidak mengurangi Bai Sun menjadi segumpal daging. Adik kecil Sang, kamu tidak mungkin membuka 45 titik akupuntur barusan. Petik 2. Melihatnya dalam keadaan linglung, Tuan Lu Chen bertanya perlahan. Tidak pernah terdengar untuk membuka 45 titik akupuntur dalam sekejap, tapi jika bukan itu masalahnya, dari mana dorongan kekuatan yang tiba-tiba itu bisa datang? Aku, masih puncak dunia Dingli. Kultivasi saya belum maju, hanya saja, tubuh fisik saya tumbuh lebih kuat sedikit. Zhang Xuan berkata, tubuh fisik. Tuan Lu Chen tercengang, tidak berani mempercayai apa yang baru saja dia dengar. Saya telah mendengar bahwa ada beberapa harta di dunia yang memungkinkan tubuh fisik seseorang untuk menyaingi baja saat dikonsumsi, memberikan seseorang kekuatan yang setara dengan puncak alam Pixue. Mungkinkah untuk mencapai level seperti itu melalui kultivasi tubuh fisik seseorang juga? Kong, sepertinya aku sudah makan buah yang tidak bisa dikenali hari ini. Awalnya, saya merasa tubuh saya panas setelah memakannya, tetapi saya tidak terlalu memperhatikannya. Mungkin, itu bisa menjadi alasan peningkatan kekuatan tubuh fisikku secara tiba-tiba. Zhang Xuan berkata, sebagai anggota peradaban modern, ia memahami logika bahwa memiliki harta di luar kemampuan akan mengundang malapetaka. Jika dia mengakui bahwa dia telah mencapai tingkat seperti itu melalui kultivasi, banyak orang mungkin akan bermata merah dan mencoba memerasnya dari teknik kultivasinya. Mungkin, beberapa bahkan mungkin menculiknya untuk diteliti. Karena Guru Lu Chen telah menyebutkan bahwa ada beberapa harta yang dapat menyebabkan peningkatan besar-besaran dalam tubuh fisik seseorang, dia memutuskan untuk mengikutinya. Nasib, ini benar-benar takdir. Tuan Lu Chen sama sekali tidak meragukan kata-kata Zhang Xuan. Sebenarnya, bukan karena dia tidak ragu, tetapi bahkan jika dia ragu, dia tidak punya pilihan selain mempercayai kata-kata Zhang Xuan. Untuk kekuatan fisik seseorang meningkat beberapa lusin ding melalui 2 jam kultivasi. Bukankah ini lamunan? Ini sama menggelikannya dengan mencoba membuat laki-laki melahirkan anak. Daripada mempercayai omong kosong itu, lebih mungkin bahwa dia mungkin telah menghabiskan beberapa harta. Bolehkah aku tahu penampilan buah yang dimakan adik laki-laki itu? Tuan Lu Chen terus bertanya. Penampilan. Zhang Xuan menggaruk kepalanya. Dia menyemburkan omong kosong, jadi bagaimana mungkin dia tahu seperti apa bentuknya? Namun, karena mereka sudah sampai pada titik ini, diam akan tampak jauh lebih mencurigakan. Jadi, dia menjawab, ini adalah buah berwarna merah. Sebelumnya, ketika dia membolak-balik buku di Paviliun Kompendium Akademi, dia ingat melihat catatan buah yang mirip dengan apa yang baru saja dijelaskan Lu Chen. Buku ini adalah epik perjalanan seseorang, dan karakter di dalamnya telah memakan buah berwarna merah dan kekuatannya meningkat secara besar-besaran. Pada saat ini, dia hanya bisa membabi buta mencoba peruntungannya. Berwarna merah. Mungkinkah itu berwarna merah tua? Memang, itu adalah hal itu. Petik 2. Tuan Lu Chen tampaknya telah memikirkan sesuatu dan napasnya terengah-engah. Tuan mengetahuinya, ini adalah buah mutiara Hongjin. Legenda mengatakan bahwa memakannya akan membuat tubuh fisik seseorang melonjak dengan cepat, memberikan seseorang kekuatan yang bahkan seorang ahli puncak ranah Pixue tidak dapat menahannya. Tuan Lu Chen berkata dengan penuh semangat. Buah mutiara Hongjin. Zhang Xuan berkata dengan ekspresi aneh di wajahnya. Mungkinkah hal seperti itu benar-benar ada? Bab 55, dikelilingi, 1. Mengobrol lebih lama, Zhang Xuan ditanyai dari mana dia mendapatkan buah mutiara Hongjin. Dia dengan santai menjawab bahwa dia mendapatkannya dari pasar, menyebabkan Tuan Lu Chen dan yang lainnya berseru atas kekayaannya. Benar, Saudara Zhang Xuan, apakah Anda orang lokal atau? Lu Chen bertanya. Saya seorang guru di Akademi Hongtian. Zhang Xuan menjawab, tidak heran kamu memiliki kekuatan dan pemahaman yang mendalam terhadap lukisan. Tuan Lu Chen memujinya. Dia berbalik ke Huang Yu dan Bai Sun yang duduk di samping dan berkata, lukisan dapat membentuk kepribadian seseorang dan melatih karakter mereka. Jangan biarkan pertempuran dan pembunuhan memenuhi pikiran Anda sepanjang hari. Karena saudara Zhang Xuan adalah seorang guru akademi, pergi dan kunjungi dia untuk belajar darinya kapanpun kalian berdua bebas. Aku akan mempertimbangkan untuk memberikan izin kepada orang yang belajar 1 atau 2 hal darinya dan memberi mereka apa yang mereka inginkan. Iya, petik 2. Huang Yu menjawab dengan ekspresi pahit sedangkan mata Bai Sun berkilauan karena kegembiraan. Melalui persilangan pukulan mereka, dia mengerti bahwa kemampuan Zhang Xuan saat ini jauh melampaui dia. Untuk bisa belajar dari ahli seperti itu pasti jauh lebih menarik daripada sekadar belajar melukis yang membosankan. Paling tidak, dia merasa lebih santai belajar darinya daripada Tuan Lu Chen. Saya minta maaf atas gangguan mendadak hari ini. Sudah agak terlambat, jadi Tuan, saya akan mengucapkan selamat tinggal kepada Anda. Saya akan mengunjungi Anda lain hari. Petik 2. Setelah menyelesaikan apa yang dia inginkan, Zhang Xuan memutuskan untuk pergi dan mengatupkan kedua tangannya ke arah Lu Chen. Kali ini, kamu datang ke sini untuk mencari teknik kultivasi Fighter 6 dan,
tetapi sangat disayangkan bahwa saya tidak memiliki banyak dari mereka di sini. Saya akan berbicara dengan Shen Zui tentang masalah ini beberapa hari kemudian untuk membawa Anda ke gudang koleksi buku kerajaan untuk menelusurinya. Kebetulan dia sepertinya keluar berburu beberapa hari ini, jadi dia tidak ada di ibu kota saat ini. Tuan Lu Chen berkata, Anda memiliki rasa terima kasih saya yang sebesar-besarnya, Tuan. Mendengar kata-kata ini, mata Zhang Xuan berbinar. Tidak mungkin menemukan lebih dari beberapa manual teknik kultivasi Fighter 6 dan di lokasi biasa manapun. Namun, di gudang koleksi buku kerajaan, lokasi yang dianggap memiliki koleksi buku terlengkap di kerajaan Tianxuan, dia pasti dapat menemukan banyak dari mereka. Jika dia bisa memasuki brankas untuk menelusuri teknik kultivasi Fighter 6 dan, dia mungkin bisa membentuk Heaven Spot Divine Art dan berhasil menembusnya. Kamu terlalu sopan. Lu Chen mengangguk sambil tersenyum. Meninggalkan kediaman tuannya, Zhang Xuan menuju akademi. Matahari sudah terbenam ketika dia masih makan malam dengan Shen biru. Pada saat ini, bulan menggantung tinggi di langit, menerangi tanah dengan cahaya perak yang dingin. Melewati jam kehidupan sebelumnya, seharusnya sudah sekitar jam 12. Meskipun waktu, dia tidak merasa lelah sedikit pun. Sebaliknya, matanya bersinar dengan kegembiraan. Perjalanan ke kediaman Tuan benar-benar sepadan. Menyusun tubuh emas jalan surga telah mendorong penguatan tubuh fisiknya, menyebabkan kehebatannya melambung. Dengan kultivasinya saat ini, bahkan jika dia bertemu dengan ahli puncak ranah Pixue, dia akan dapat dengan mudah menaklukkan mereka. Selain itu, ia juga menemukan selusin buku tentang teknik kultivasi Fighter 6 dan bahkan jika tidak cukup baginya untuk menyusun versi lengkap dari Heaven Spot Divine Art, itu masih bermanfaat untuk pelatihannya. Tubuh fisik saya telah mencapai 90 ding kekuatan. Jika saya menemukan teknik peningkatan tubuh fisik tingkat yang lebih tinggi, apakah saya akan tumbuh lebih kuat? Petik 2. Mungkin ada banyak manual rahasia yang berbeda tentang melatih tubuh fisik seseorang di ruang belajar Guru Lu Chen, tetapi itu adalah metode kultivasi yang paling sederhana dan paling dasar. Jika buku-buku seperti itu dapat memiliki efek seperti itu setelah dikompilasi oleh Library of Heaven Spot, apakah ini berarti bahwa jika dia mengumpulkan satu set manual kultivasi tubuh fisik yang lebih mendalam, buku yang disusun akan menjadi lebih luar biasa? Jika ini benar, tubuh fisiknya mungkin akan memainkan peran penting dalam kekuatan pertempurannya di masa depan. Tepat saat dia membenamkan dirinya dalam kegembiraannya, telinganya tiba-tiba bergetar. Pertumbuhan kekuatan tubuh fisiknya juga menyebabkan pendengaran dan penglihatannya menajam. Dia tiba-tiba menyadari bahwa seseorang sedang menguntitnya. Langkah kakinya bergoyang dan dia berhenti. Teman-teman yang mengikuti di belakangku, keluar. Hehe, aku tidak menyangka kamu akan sangat waspada. Apa gunanya waspada? Nak, kamu membuat kami kehilangan uang, bahkan jangan bermimpi untuk melarikan diri dari kami hari ini. Hualala, saat suaranya menghilang, beberapa siluet manusia berlari keluar dari kegelapan dan mengelilinginya. Masing-masing dari mereka memandang Zhang Xuan dengan dingin, seolah menatap mayat. Kalian semua, Zhang Xuan mengenali mereka. Dia mengenali dua dari mereka dalam kelompok itu sebagai Master Mo Yang, yang diekspos di pasar sebelumnya hari ini olehnya, dan dealer artefak yang bekerja dengannya. Beberapa yang tersisa harus menjadi pendukung yang tersembunyi di antara kerumunan. Pada saat ini, wajah Tuan Mo Yang bengkak merah dan kulit di sekitar matanya memar hitam. Beberapa bagian dari pakaiannya robek dan dia tidak lagi memiliki watak dan penampilan yang tenang dan tercerahkan dari sebelumnya. Bahkan, jika seseorang mengklaim bahwa dia adalah seorang pengemis di jalan, orang akan mempercayainya. Sepertinya setelah terungkap, korban itu tidak melepaskannya dengan mudah. Tapi itu juga diharapkan. Lagi pula, siapa di antara mereka yang mampu terlibat dalam olahraga spekulasi harta yang mahal yang tidak berasal dari keluarga luar biasa? Setelah menyadari bahwa mereka ditipu, mereka sudah dapat dianggap baik karena tidak membunuhnya di tempat. Dealer artefak tampaknya tidak berada dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada dia. Kedua matanya memar hitam dan dua bengkak seperti sosis menggantung di mulutnya, menyebabkan pidatonya tidak jelas. Menatap Zhang Xuan, kebencian dan kemarahan dalam tatapan mereka terlihat jelas. Ini adalah taktik yang mereka habiskan untuk mengaturnya, hanya untuk dihancurkan oleh pemuda ini di sini. Belum lagi bagaimana mereka harus memuntahkan daging yang sudah ada di mulut mereka bahkan hampir dipukuli sampai mati. Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa mereka akan merasakan kebencian yang kuat terhadapnya. Kamu kecil, kamu benar-benar melarikan diri dengan cepat saat itu. Mari kita lihat kemana kamu bisa lari sekarang. Kilauan gila melintas di mata dealer artefak. Kalian semua ingin membunuhku. Melihat aura sekitarnya menjadi sangat dingin, Zhang Xuan mengerutkan kening. Jika kamu harus disalahkan, salahkan mulut besarmu karena mengatakan hal-hal yang tidak boleh dikatakan. Di kehidupanmu selanjutnya, ingatlah untuk menjaga mulutmu. Petik 2. Master Mo yang menyeringai kejam saat dia mengepalkan tinjunya, menyebabkan suara jia-jia bergema di sekitarnya. Alasan mengapa penipuan mereka gagal adalah karena orang ini.
Butuh beberapa saat sebelum mereka berhasil menemukannya, jadi tentu saja, mereka tidak akan membiarkannya melarikan diri dengan mudah. Maaf, tapi aku tidak ingin mati untuk saat ini, dan aku juga tidak ingin menjaga mulutku. Zhang Xuan berkata, kamu tidak ingin mati. Kekejaman melintas di mata Tuan Mo Yang. Ini bukan terserah padamu. Saudara-saudara, bunuh dia, iris dia dan beri dia makan anjing. Petik 2. Roger. Dengan mendengus dingin, salah satu, pendukung, melangkah maju dan mengangkat tangannya ke atas. Dia mengirim telapak tangan ke arah Zhang Xuan. Saat dia bergerak, ranah kultivasinya menjadi jelas. Pejuang 5 dan puncak. Tidak heran dia masih bisa melarikan diri ke kerajaan Tianxuan untuk melakukan penipuan bahkan setelah dilarang oleh kerajaan Liusu. Dia memang memiliki beberapa kemampuan. Jika itu kemarin malam, bahkan jika Zhang Xuan mampu muncul sebagai pemenang melawan orang ini, dia harus memanfaatkan kekuatan Library of Heaven's Path untuk mengeksploitasi kelemahannya. Namun, dengan kemajuan luar biasa dalam kekuatan tubuh fisiknya, yang memiliki kekuatan hampir 100 ding sekarang, puncak Dingli tidak berarti apa-apa baginya sekarang. Terkekeh pelan, dia mengirim tamparan ke arah penyerangnya. Kamu mencari kematian. Julukan nomor 4 adalah telapak tangan logam. Tangannya mampu membelah batu. Saat itu, di kerajaan Liuzu, tahap utama ranah Pixue dibunuh oleh satu telapak tangannya. Namun, orang ini berani bertukar pukulan dengannya tanpa persiapan apapun. Tanda tanya, yang bodoh pasti tidak takut. Memikirkan bahwa kita dihabisi oleh orang seperti itu, sungguh malang. Melihat orang itu melawan nomor 4 tanpa menghindar sama sekali, Tuan Mo Yang dan yang lainnya mencibir. Dukungan, ini mungkin tidak tampak luar biasa, tetapi kekuatannya bukan untuk pertunjukan. Telapak tangannya bahkan mampu menembus logam, apa maksud seorang pemuda yang bahkan belum berusia 20 tahun sebelumnya. Untuk menghadapinya secara langsung, apalagi yang bisa dia lakukan selain mencari kematian. Tepat ketika mereka berpikir bahwa Zhang Xuan akan lumpuh oleh pukulan itu, mereka melihat orang yang mereka sebut telapak tangan logam, nomor 4 menjadi lemah seperti sepotong tahu. Tidak dapat menahan pukulan Zhang Xuan, tulang-tulangnya hancur dan tulang rusuknya tenggelam saat dia diledakkan oleh kekuatan pukulan itu. Kepalanya menusuk ke tanah terlebih dahulu, menyebabkan dia terlihat seperti umbi bawang liar. Bab 56, Dikelilingi, 2. Dikelilingi, 2. Jadi sepertinya dia tidak lemah, tidak heran dia begitu sombong. Melihat nomor 4, dikirim terbang dengan satu telapak tangan, Master Mo yang membeku sesaat sebelum ekspresinya berubah menjadi lebih buas. Melambaikan tangannya dengan megah, seolah-olah dia mengendalikan seluruh situasi. Dia berkata, namun, keberuntunganmu berakhir di sini. Setelah itu, dia berbalik untuk melihat ke dealer artefak di sampingnya dan berkata, akhiri dengan cepat. Kami masih memiliki hal-hal yang harus diperhatikan. Petik 2. Dealer artefak menganggukkan kepalanya dan maju ke depan. Ledakan. Bahkan sebelum dia menyerang, dia memancarkan aura dari tubuhnya. Hal ini mirip dengan gunung dan lautan, tak terukur. Jika seseorang menutup mata mereka, mereka dapat dengan jelas merasakan 10 titik akupuntur di tubuh pihak lain yang menyerap dan memancarkan energi spiritual, masing-masing bersinar seperti bintang. Pakar ranah Pixue, Zhang Xuan terkejut. Di alam Fighter 6 dan Pixue, seseorang mulai membuka titik akupuntur di dalam tubuh mereka untuk menyerap energi spiritual dari dunia dan memperbaikinya untuk penggunaan mereka sendiri. Pada tingkat kultivasi ini, terlepas dari apakah itu kecepatan atau kekuatan reaksi, mereka akan ditingkatkan secara signifikan. Di Akademi Hongtian, ini adalah tingkat kekuatan yang dimiliki seorang penatua. Di luar dugaannya bahwa seorang penipu akan memiliki kekuatan seperti itu. Apakah kamu takut? Jika demikian, berlututlah, minta maaf, dan ganti kerugian kami. Jika tidak, kematian menantimu. Melihat keheranan Zhang Xuan, dia berpikir bahwa dia khawatir dengan kekuatannya. Jadi, dengan tangisan panjang, dia melangkah maju, mengingatkan pada dewa yang mengatur hidup dan mati. Berlutut, minta maaf. Ganti kerugianmu. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Saya tidak sebebas itu untuk meminta maaf dan memberi kompensasi kepada scammer. Jika Anda semua memiliki minat seperti itu, Anda semua bisa berlutut di hadapan saya dan mengganti kerugian saya dari serangan Anda hari ini. Dengan cara ini, aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskan kalian semua. Petik 2. Apa katamu? Apakah orang ini gila? Tuan Mo Yang dan pemilik artefak mulai curiga apakah orang ini gila. Jumlah orang kami jauh melebihi Anda. Selain itu, kami memiliki pakar ranah Pixue di pihak kami. Namun, Anda mengharapkan kami untuk berlutut kepada seorang pria muda yang kesepian seperti Anda. Untuk apa kamu mencoba bersikap keren? Selain itu, mengkompensasi kerugian Anda untuk serangan itu. Anda memiliki kerugian pantatku. Kepala nomor 4 kita masih tertancap di tanah. Jika kita berbicara tentang kerugian kita jauh lebih besar, oke. Berhenti menyemburkan omong kosong dengannya, bunuh saja dia. Guru Mo yang memberi isyarat.
Pemilik artefak menganggukkan kepalanya. Mengerahkan kekuatan pada telapak kakinya, dia menyerang Zhang Xuan dengan jari-jarinya terbuka lebar dalam bentuk telapak tangan. Sebelum dia bisa mendekat, gemerisik angin bisa terdengar, seolah-olah seekor elang mencoba memangsa kelinci. Ini memberi orang lain sensasi yang menindas, tekanan besar yang tampaknya tidak dapat mereka tahan. Ini adalah teknik pertempuran nomor 2 Soaring Eagle. Teknik pertempuran ini dapat dianggap lebih unggul bahkan di antara mereka yang berada di tingkat menengah fana. Bukankah terlalu berlebihan untuk menggunakannya untuk berurusan dengan anak muda? Hehe, itu tidak berlebihan. Anak ini mampu memukul pergi nomor 4 dengan satu serangan telapak tangannya. Ini menunjukkan bahwa dia juga cukup mampu. Namun, keberuntungannya telah berakhir, sekarang dia menghadapi Soaring Eagle nomor 2. Melihat dealer artefak melakukan teknik yang luar biasa, kerumunan itu mengangguk setuju. Soaring Eagle berada di garis depan bahkan di antara teknik pertempuran tingkat menengah yang fana. Saat dieksekusi, seseorang akan memancarkan aura megah, mengingatkan pada elang yang memburu kelinci, meninggalkan lawannya dengan kesan gunung dan lautan, serta perasaan tidak berdaya di hadapan kekuatan yang luar biasa tersebut. Bahkan jika pemimpin mereka, Tuan Mo Yang, menghadapinya, dia harus mundur sementara untuk menghindari menghadapinya secara langsung. Elang melonjak. Petik 2. Saat pihak lain mengeksekusi teknik pertempurannya, sebuah manual muncul di kepala Zhang Xuan dan tertulis di atasnya adalah kekurangan dan sejarah dealer artefak ini. Memindai dengan kesadarannya, Zhang Xuan menanamkan informasi ini ke dalam pikirannya dan tiba-tiba, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Karena kurangnya waktu, ini bukan waktunya baginya untuk merenung. Teknik pertempuran yang dilakukan oleh dealer artefak sudah tepat di depannya. Teknik pertempuran memungkinkan seseorang untuk melepaskan kekuatan mereka dengan lebih baik, sehingga membawa mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Sebagai ahli ranah Pixue yang telah membuka 10 titik akupuntur, dealer artefak tidak lemah sama sekali. Dilengkapi dengan teknik pertempuran tingkat menengah yang fana, dia membawa aura yang sangat kuat dan menindas. Mati. Senyum buas muncul di wajahnya mirip dengan pancaran bunga. Namun, sebelum bunga ini selesai mekar, matanya menyipit dan tangisan yang mengerikan terdengar. Raungan tragis bergema di langit malam, seolah-olah penggiling batu telah menghancurkan telinga seekor anjing. Apa yang terjadi? Pada awalnya, Tuan Mo Yang dan yang lainnya berpikir bahwa Zhang Xuan akan dihancurkan dalam sekejap oleh kekuatan nomor 4. Namun, mereka tidak menyangka bahwa yang terakhir akan berakhir begitu tragis. Mengingat kekalahan nomor 4, mereka dengan cepat menoleh untuk melihat dan pemandangan di depan mereka menyebabkan wajah mereka berkedut dan mereka hampir pingsan di tempat. Pemuda di depan mereka sama sekali mengabaikan kehebatan pedagang artefak dan mengirimkan tendangan ke atas menuju martabatnya sebagai seorang pria. Kaca, suara telur pecah menyebabkan wajah semua orang berkedut tak terkendali. Saat berikutnya, dealer artefak dikirim terbang seolah-olah bola karet, menabrak dinding tidak terlalu jauh, membentuk kata. Awalnya, itu seharusnya kata, tetapi dari kelihatannya, mungkin tidak ada kesempatan untuk itu lagi. Luar biasa, melihat bagaimana dia bisa dengan mudah menendang dealer artefak ranah Pixue yang sedang mengeksekusi teknik pertarungannya, Zhang Xuan mengangguk setuju. Meskipun tubuh fisiknya secara signifikan lebih kuat dari pihak lain terampil dalam teknik bertarung dan memiliki kecepatan tinggi. Zhang Xuan harus menggunakan beberapa cara untuk melumpuhkannya, dan meskipun demikian, perlu beberapa pukulan untuk melakukannya. Namun, dengan Library of Heaven's Path, dia dapat dengan jelas melihat kekurangan pihak lain. Karena itu, menaklukkannya menjadi tugas yang mudah. Dengan satu tendangan, burung itu terbang dan telurnya pecah. Bahkan jika dia adalah ahli ranah Pixue, dia tidak terlalu jauh dari kematian akibat tendangan itu. Ada yang tidak beres dengan anak ini. Ayo serang dia bersama-sama. Petik 2. Melihat Zhang Xuan memukul nomor 4 ke tanah dan menendang nomor 2 sampai dia tidak lagi memiliki teman yang lebih rendah, tidak peduli betapa bodohnya, Tuan Mo Yang, dia jelas mengerti bahwa pemuda di depannya tidak sederhana, dan tatapan menghina sebelumnya mengeras. Hualala. Setelah mendengar perintah, meskipun beberapa yang tersisa berkeringat deras dan sensasi mati rasa meliputi selangkangan mereka, mereka tidak berani melanggar perintah dan melangkah maju untuk mengepung Zhang Xuan. Pergilah. Seorang bawah dan beberapa yang tersisa segera menyerbu ke depan. Semua jenis serangan kuat jatuh tanpa henti ke Zhang Xuan. Zenki mereka menyembur melalui meridian mereka dan kekuatan serangan mereka menghasilkan gelombang kejut yang kuat. Sama seperti nomor 4 sebelumnya, sisanya adalah ahli ranah fighter 5 dan Dingli. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka melebihi jumlah Zhang Xuan, karena kemampuannya untuk melihat melalui kekurangan orang lain dan kecakapan bertarung tingkat puncak ranah Pixue, mereka tidak menimbulkan ancaman baginya sama sekali. Ada yang tidak beres. Mengapa hanya ada beberapa serangan ini? Petik 2. Menangkis semua serangan yang datang terbang ke arahnya, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Zhang Xuan, menyebabkan dia berhenti sejenak. Dealer artefak, yang hanya nomor 2 di tengah-tengah mereka, memiliki kekuatan alam Pixue.
Berbicara secara logis, Tuan Mo Yang, palsu seharusnya jauh lebih kuat darinya. Namun, mengapa dia tidak menyerang dengan yang lain? Jika dia menyerang, mungkin Zhang Xuan mungkin mengalami kesulitan mengatasi serangan itu. Saat dia bingung dengan situasi yang aneh, dia melihat sosok yang sudah mundur 10 meter jauhnya. Di tengah pelariannya, dia berteriak, "Kalian semua bunuh dia, aku akan segera kembali." Ah! Mendengar kata-kata ini, kerumunan yang menyerang terhuyung-huyung. Tidak perlu menebak situasinya. Jelas terlihat bahwa bos mereka, setelah merasakan bahwa situasinya serba salah, telah meninggalkan mereka dan melarikan diri. Tidak tahu malu, Zhang Xuan berteriak dalam harmoni yang mengejutkan dengan pendukung lainnya. Beberapa saat yang lalu, dia masih berteriak dengan benar. Namun, pada saat berikutnya, dia berbalik untuk melarikan diri, meninggalkan bawahannya dalam kesulitan. Tidak heran dia bisa lolos dari pengejaran kerajaan Liu Zu, dia terlalu tak tahu malu untuk ditangkap dengan mudah. Bab 57, Cincin Penyimpanan. Kamu tidak akan lolos semudah itu. Orang ini mengepung Zhang Xuan, dan memintanya untuk berlutut dan memberi kompensasi kepadanya. Secara alami, Zhang Xuan tidak mungkin membiarkannya lolos begitu saja. Zhang Xuan melakukan pekerjaan cepat dari beberapa pendukung, puncak ranah Fighter 5 dan Ding Li dan membalikkan tubuhnya, dia langsung menuju Master Mo Yang di depannya. Dengan terobosan signifikan dalam kekuatan tubuh fisiknya, gerakan tubuh Zhang Xuan mengingatkan pada katak. Setiap kali pangkal kakinya bersentuhan dengan tanah, dia akan terbang ke depan sejauh 10 meter. Meskipun tidak memiliki teknik gerak kaki, kecepatannya cepat seperti rock. Persetan, Tuan Mo Yang melarikan diri dengan panik menoleh, hanya untuk melihat pihak lain melayang ke arahnya dengan langkah besar, gerakannya mirip dengan yang abadi. Kejutan yang luar biasa menyebabkan dia lupa bernapas untuk beberapa saat dan dia hampir jatuh. Dia berpikir bahwa Zhang Xuan adalah anak domba yang dapat dengan mudah diperas sampai mati, jadi dia dengan sungguh-sungguh memburunya untuk menghilangkan rasa malu dari kejadian tadi pagi. Namun, dia tidak pernah berharap bahwa dia akan lari ke sarang singa. Kalau saja dia tahu bahwa Zhang Xuan begitu tangguh, dia tidak akan pernah datang mencarinya. Dilihat dari seberapa muda orang itu, bahkan jika dia mulai berlatih di dalam rahim ibunya, masih tidak masuk akal jika kekuatannya meningkat secepat itu. Tuan Mo Yang merasakan penyesalan yang tak ada habisnya, sampai-sampai pikiran untuk bunuh diri pun muncul di kepalanya. Kalau saja mulutnya tidak terlalu menguntungkan baginya untuk memilih orang itu dari seluruh kerumunan ketika dia menipu yang lain di aula spekulasi harta karun, pihak lain tidak akan mengekspos perbuatannya dan dia bisa keluar dari ruangan. Aula dengan angkuh di bawah tatapan hormat dari orang banyak, meskipun menipu uang mereka. Bahkan setelah taktiknya terungkap, dia bisa saja melarikan diri dari ibu kota, dan tidak akan terjadi apa-apa. Namun, dia hanya harus memutuskan untuk membalas dendam. Sekarang, dia tidak hanya gagal membalas dendam, sebaliknya, dia menjadi orang yang dikejar seperti orang lemah. Apa-apaan ini? Sungguh, jika seseorang tidak mendedikasikan jiwanya untuk bunuh diri, dia tidak akan mati. Ah! Hatiku, meskipun baru berusia 19 tahun, Zhang Xuan telah mengembangkan seni surgawi jalur surga dan tubuh emas jalur surga. Tubuhnya telah dipelihara oleh Zenki, dibersihkan dari kotoran, dan tulang-tulangnya telah ditempa dan ditempa lagi, menyebabkan dia terlihat lebih muda dari usia sebenarnya. Sekilas, dia terlihat hampir 17 atau 18 tahun. Pada usia seperti itu, rata-rata orang hanya akan berada di Fighter 1 dan atau 2 dan. Namun, saat mereka semua bergerak, jelas untuk melihat bahwa bahkan dengan mereka semua digabungkan, mereka tidak dapat menandingi Zhang Xuan. Jadi, sebenarnya akan lebih aneh jika dia tidak memilih untuk melarikan diri. Berhenti. Sambil mengeluh dalam pikirannya, dia merasakan sensasi menyesakkan di dadanya. Setelah itu, suara datar terdengar dari punggungnya. Peng! Sebelum dia bisa berbalik untuk melakukan serangan balik, dia merasakan sakit yang tajam di bagian tengah sumsum tulang belakangnya. Dia tersandung ke depan dan dengan wajahnya bersentuhan dengan tanah, dia terbang ke depan, menciptakan jurang yang dalam di tanah di jalurnya. Wajahku, Tuan Mo Yang, hampir menangis. Tanpa melihat, jelas bahwa wajahnya sudah hancur. Kaca, seolah tidak menyia-nyiakan momen baginya untuk berkubang dalam mengasihani diri sendiri, sebuah kaki menginjak kepalanya. Kamu seharusnya memikirkan kemungkinan hasil seperti itu ketika kamu datang untuk hidupku. Zhang Xuan menginjak kepala pihak lain dengan ekspresi tanpa ekspresi. Dia hanya menjadi pustakawan biasa di kehidupan sebelumnya. Namun, sejak menjadi bagian dari dunia ini, dia telah memahami logika kekuatan yang berkuasa di sini. Jika kekuatannya ternyata tidak memadai hari ini, dia mungkin sudah mati. Jangan bunuh saya, Dewa. Selama Anda tidak membunuh saya bersedia menyerahkan tabungan saya selama bertahun-tahun kepada Anda. Jelas merasakan kemampuan pihak lain untuk menghancurkan kepalanya dengan mengerahkan kekuatan melalui kaki yang ada di kepalanya, Tuan Mo Yang gemetar tak terkendali. Membandingkan uang dengan kehidupan, jelas bahwa yang terakhir jauh lebih berharga. Oh,
Tunjukkan padaku kalau begitu. Aku akan melihat apakah itu cukup untuk membeli hidupmu. Petik 2. Zhang Xuan menjawab dengan lembut. Ya. Mendengar kata-kata pihak lain, Tuan Mo Yang buru-buru melepas cincinnya dengan jari gemetar dan memberikannya kepada Zhang Xuan. Semuanya ada di dalam. Saya mohon Tuan, untuk melihatnya. Dalam, Zhang Xuan mengerutkan kening. Apa yang bisa dipasang ke dalam cincin? Namun, sebagai ahli, dia tidak bisa mengajukan pertanyaan seperti itu kepada pihak lain. Pikirannya tersentak dan sebuah buku muncul. Cincin penyimpanan tingkat rendah. Memiliki ruang seluas 3 meter persegi di dalamnya. Kekurangan, metode pembuatan yang lebih rendah. Buku ini menjelaskan detail cincin secara menyeluruh. Cincin penyimpanan. Tidak disangka penipu raksasa seperti dia akan memiliki barang bagus seperti itu. Sepertinya aku mendapat penghasilan besar kali ini. Saat menelusuri buku-buku di Pavilion Compendium Academy, dia menyadari keberadaan harta mistik, gunung dalam benih. Awalnya, dia mengira itu adalah harta yang jauh dari jangkauannya, untuk berpikir bahwa orang ini akan memilikinya. Meskipun itu adalah cincin penyimpanan tingkat rendah, itu harus bernilai setidaknya 500.000 koin emas. Bahkan para tetua akademi mungkin tidak mampu membeli kemewahan seperti itu. Mau tidak mau dia merasa terkejut dengan penipu yang memiliki barang seperti itu. Namun, setelah memikirkan masalah ini, dia menyadari. Tanpa item ini, bagaimana dia bisa membawa uang yang dia hasilkan? Jika dia membawa setumpuk uang, itu hanya masalah waktu sebelum dia ditemukan, ditangkap, dan dieksekusi. Sepertinya orang ini telah menghabiskan banyak uangnya hanya untuk membeli ini. Seperti yang diharapkan Zhang Xuan, wajah sakit hati muncul di wajah pihak lain saat dia melewati benda itu. Mengingat detail cincin penyimpanan di buku yang dia baca sebelumnya, dia meneteskan setetes darah segar di atasnya. Weng, dengan sentakan pikirannya, ruang 3 meter persegi muncul dalam visinya. Itu diisi dengan koin emas, berjumlah hingga 100.000. Karakternya mungkin di bawah standar, tetapi dia memiliki sedikit penghematan. Tuan, karena Anda telah menerima barang itu, saya mohon untuk mengampuni hidup saya. Melihat pemuda itu, Tuan Mo Yang buru-buru berkata. Lepaskan hidupmu. Bukan tidak mungkin bagiku untuk melakukan itu. Jika kamu menyerahkan uang kertas yang diam-diam kamu sembunyikan di tubuhmu, menyelamatkanmu hanyalah masalah kecil. Zhang Xuan menatapnya dengan senyum cerah. Kamu. Dengan mata menyipit, Tuan Mo Yang tampak seolah-olah dia telah bertemu hantu saat ketidakpercayaan menyelimuti wajahnya. Kelinci yang licik memiliki 3 liang. Sebagai skemer berpengalaman, dia sudah menyiapkan tindakan jika dia tertangkap. Jadi, ketika dia melarikan diri, dia diam-diam memindahkan ke tubuhnya uang kertas yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Ini juga alasan mengapa dia dengan murah hati menawarkan cincin penyimpanannya. Tujuannya adalah untuk membuat pihak lain mati rasa sehingga dia tidak akan melakukan penggeledahan tubuh padanya. Selama dia bisa melarikan diri dengan aman, bahkan jika dia kehilangan cincin penyimpanan dan kekayaan yang tersimpan di dalamnya, dengan uang kertas yang dimilikinya, dia bisa hidup tanpa kekhawatiran sebagai orang kaya dan memulai lagi. Dia berpikir bahwa tindakannya sangat rahasia. Dia tidak bisa membayangkan bahwa pria yang tampak muda ini telah melihat melalui tindakannya sejak awal. Bagaimana dia tahu? Bahkan jika dia kuat, tidak mungkin baginya untuk melihat melalui pakaiannya dan melihat uang kertas yang tersembunyi di dalamnya. Huala, tidak dapat diganggu untuk berdebat dengan pihak lain. Dengan cakar, Zhang Xuan merobek pakaiannya, dan sesuai dengan harapannya, 10 uang kertas mengekspos diri di antara pakaian compang camping. Masing-masing bernilai 100.000, dan mereka menambahkan hingga jumlah besar 1 juta. Sepertinya aku mendapat untung besar kali ini. Senang melihat sejumlah besar uang, mata Zhang Xuan memancarkan cahaya. Aku telah memberimu semua uangku, jadi kamu bisa membiarkanku pergi sekarang. Melihat bagaimana pihak lain menyadari bahkan simpanan tersembunyinya, Tuan Mo Yang menjadi putus asa. Aura angkuh sebelumnya hilang tanpa jejak saat tangisan mengancam untuk keluar dari tenggorokannya. Hehe, Yang Mo, seorang penilai magang. Seorang penipu di kerajaan Liu Zhu yang membuat namanya sebagai penilai, terkenal karena penipuannya untuk mendapatkan kekayaan dan kebaikan wanita. Terampil dalam suara daya tarik, yang menipu pikiran orang lain melalui kata-kata, membuatnya lebih mudah untuk meyakinkan mereka. Kaki Zhang Xuan tetap kokoh di kepalanya saat dia mengungkapkan informasi yang dikumpulkan pada, Tuan, ini dari perpustakaan dengan wajah tersenyum. Kamu, bagaimana kamu tahu? Siapa kamu? Mata, Tuan Mo Yang, menyipit saat seluruh tubuhnya bergetar hebat, karena ketakutan tercermin di wajahnya. Bab 58, bagaimana dia melakukannya? Beberapa saat yang lalu, ketika simpanan tersembunyinya diekspos oleh Zhang Xuan, dia panik, tetapi sebagian masih pura-pura. Namun, ketakutan saat ini yang dia ekspresikan di wajahnya saat ini benar-benar nyata. Dia merasakan hawa dingin mengalir di sekujur tubuhnya, mengancam akan membekukannya menjadi manusia salju. Tidak aneh jika pihak lain bisa mengidentifikasi dia. Lagi pula,
Dia bisa dianggap sebagai pelaku berantai yang dicari, jadi selalu ada kemungkinan orang yang penuh perhatian melihat penyamarannya. Namun, fakta bahwa dia mempraktekkan suara pemikat adalah sesuatu yang bahkan tidak disadari oleh yang lain dan yang lainnya. Selain itu, dia tidak berani mengungkapkan fakta itu kepada siapapun, jadi bagaimana orang ini bisa menyadarinya? Ini adalah manual rahasia yang dia dapatkan dengan banyak kesulitan selama pertemuan kebetulan. Dia telah menyembunyikan fakta ini di lubuk hatinya yang terdalam, dan dia dapat dengan bangga menyatakan bahwa tidak ada orang kedua di dunia ini yang mengetahui rahasia ini. Namun, pihak lain menyadarinya. Kejutan luar biasa yang dia rasakan saat ini akan membuatnya takut sampai mati. Ada banyak jenis manual rahasia. Ada yang di tubuh fisik, teknik pertempuran, teknik kultivasi, namun, sebagian besar dapat ditemukan dengan mudah. Jika seseorang harus berbicara tentang manual rahasia paling berharga di seluruh kerajaan, kemungkinan besar, posisinya harus ditujukan kepada orang-orang mengenai seni rahasia yang mempengaruhi jiwa seseorang. Voice of Aluremen adalah seni rahasia jiwa tingkat yang sangat rendah. Namun, tidak peduli seberapa rendah tingkatnya, itu masih merupakan serangan terhadap jiwa seseorang. Setelah dieksekusi, tidak peduli seberapa kuat seseorang, jika mereka tidak siap, mereka akan tetap jatuh cinta padanya. Sebelumnya, dia telah ditangkap oleh seorang ahli fighter 7 dan, dia mengandalkan ini untuk membujuk pihak lain agar menyelamatkan nyawanya. Alasan mengapa dia dengan sengaja memohon untuk hidupnya adalah untuk mematikan pihak lain melalui metode seperti itu. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa bukan hanya pihak lain yang tidak terpengaruh oleh tipuannya, dia tampaknya maha tahu, seolah-olah tidak ada sesuatu pun tentang dirinya yang luput dari perhatiannya. Di hadapan Zhang Xuan, dia merasakan fasadnya runtuh, dan dia berdiri telanjang di depannya, tanpa satu pun penyembunyian. Bagaimana mungkin dia tidak merasa cemas? Jika dia takut beberapa saat yang lalu, sekarang, dia merasa dilanda teror. Anda tidak perlu repot bagaimana saya dibuat sadar akan hal ini, Anda hanya perlu tahu bahwa ini bukan satu-satunya hal yang saya sadari. Mingmen Anda dan semacamnya, saya juga mengetahuinya. Saya dapat mengampuni Anda, tetapi mulai hari ini dan seterusnya, jika saya mengetahui bahwa Anda masih menipu orang lain, membahayakan orang lain, kematian akan menjadi satu-satunya hal yang menanti Anda. Berhenti di sana, Zhang Xuan menendang tubuh pihak lain. Kaca, suara telur pecah. Penipu yang mau merasakan ledakan dahsyat dari dantiannya, dan kekuatan yang diperoleh dari kultivasinya selama bertahun-tahun merembes. Tanpa kekuatan, dia tidak berani menipu orang lain bahkan jika dia mau. Kultivasi saya, merasakan kehilangan kekuatannya, yang mau dipenuhi dengan kebencian, tetapi dia tidak berani membentaknya. Pihak lain terlalu menakutkan. Dia bukan manusia, tapi iblis. Bagaimana mungkin dia berani membalas ketika iblis yang menghancurkan dantiannya dan menghancurkan kultivasinya? Nyah, setelah menerima keuntungannya dan berurusan dengan penipu, Zhang Xuan berjalan kembali ke akademi dengan langkah melebar. Pihak lain hanyalah penipu, dia tidak layak mengotori tangannya. Sudah sekitar pukul 1 pagi saat dia mencapai asramanya. Namun, Zhang Xuan tidak lelah sama sekali. Terlalu banyak hal yang terjadi malam ini, dengan peristiwa yang datang satu demi satu. Jika bukan karena Library of Heaven's Path yang curang, Zhang Xuan akan bingung menghadapi situasi itu. Mari kita lihat apakah saya bisa mengatur manual teknik kultivasi Fighter 6 dan yang saya dapatkan dari Master Lu Chen. Petik 2. Saat itu, dia terlalu sibuk dengan mengolah tubuh emas jalur surga, jadi dia belum memperhatikan teknik kultivasi Fighter 6 dan dengan baik. Sekarang dia memiliki waktu luang, ini adalah kesempatan yang baik baginya untuk memeriksanya. Segera, metode kultivasi yang benar dari selusin manual rahasia diekstraksi. Namun, melihatnya, Zhang Xuan merasa kepalanya kembung. Mereka sama sekali tidak terhubung satu sama lain, jika aku mengolah ini, kultivasiku pasti akan mengamuk dan aku akan mati. Petik 2. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mungkin memiliki selusin manual rahasia, tetapi masih ada terlalu banyak kekurangan di dalamnya. Bahkan jika dia mengekstrak metode yang benar dari mereka, dia masih tidak dapat membentuk satu set teknik kultivasi yang lengkap. Faktanya, set teknik kultivasi yang terbentuk akan diisi dengan lebih banyak celah, sehingga tidak mungkin untuk mengolahnya. Lupakan, saya lebih baik menemukan cara untuk mencari lebih banyak manual terlebih dahulu. Petik 2. Mengetahui bahwa teknik kultivasi tidak dapat digunakan, Zhang Xuan tidak panik. Sebaliknya, ia mengembangkan kembali teknik kultivasi dari 3 dan pertama yang disusun oleh perpustakaan. Hanya setelah memastikan bahwa kultivasinya telah sepenuhnya terintegrasi seperti seseorang, dia pergi tidur. Zhang Xuan tidak tahu bahwa pada periode dia pergi ke pasar untuk membeli barang, di akademi, halaman belakang Elder Sang Chen hampir meledak. Kakek, kamu harus mengatasi keluhanku. Dengan air mata dan ingus mengalir di wajahnya, tangisan Sang Bin bahkan menggetarkan langit. Sebagai cucu dari seorang penatua, ia dilahirkan dengan sendok emas di mulutnya.
Selain itu, karena berbakat, ia selalu dihormati oleh orang lain. Namun, dia telah mengalami semua kemunduran yang belum pernah dia alami sepanjang hidupnya hari ini. Sudah merupakan berkah besar bahwa dia belum menjadi gila. Ketika membawa masalah pada seseorang, orang gila berlari keluar dan memukulinya sampai kepala babi. Saat pergi keluar untuk makan malam, dia melihat dewinya makan dengan bahagia dengan anak itu, dia masih bisa menerimanya jika pembingkaiannya gagal dan jika dia mempermalukan dirinya sendiri. Tapi, kakek, bukankah kamu mengatakan bahwa singa penghancur langit ini sangat patuh? Saya memerintahkannya untuk mengajarkan Zhang Xuan pelajaran yang tidak berguna itu, tetapi tidak hanya tidak mematuhi perintah saya, itu bahkan malah memukuli saya. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Pada saat ini, Sang Bin penuh dengan air mata untuk dirinya sendiri. Singa penghancur langit di hadapannya ini telah menyia-nyiakan keluarganya, namun, pada saat yang genting, ia tidak hanya tidak mematuhi perintah, bahkan membantu orang luar untuk menyerangnya, dia merasa ingin mencabuti rambutnya setiap kali dia memikirkannya. Biasanya agak patuh, Sang Chen merasa sedikit canggung. Dia melihat Sky Shattering Lion di depannya dengan ekspresi bingung. Dia hanya penjinak binatang biasa, dan keahliannya di lapangan tidak terlalu tinggi. Bahkan jika dia menjinakkan binatang buas, dia hanya bisa berinteraksi dengan mereka secara setara, dan bukan seorang tuan dan pelayan. Inilah tepatnya mengapa singa penghancur langit tidak perlu repot dengan emosinya dan menebak-nebak pikirannya setiap kali ingin melakukan sesuatu. Namun, tidak peduli apa, mereka secara kontraktual terkait satu sama lain. Setelah memintanya untuk melindungi cucunya, mengapa? Apakah itu mendengarkan kata-kata orang luar dan malah menyerang Sang Bin? Mengaum. Setelah memperhatikan Sang Bin, singa penghancur langit mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dengan ekspresi bangga di wajahnya, tampaknya bangga dengan perbuatannya. Melihat ekspresi di Sky Shattering Lion, Sang Bin menerima 10.000 kerusakan lagi secara internal. Ketika bersama Zhang Xuan, ia menjilat tangan pihak lain dengan penuh kasih sayang dan memperlakukannya dengan hormat, seolah-olah seekor anjing pesek. Namun sekarang, ia bertindak angkuh seperti seorang raja. Astaga, apakah kakekku pemilikmu atau dia? Batuk-batuk, aku akan membujuk singa penghancur langit nanti ketika aku kembali. Melihat hewan peliharaannya berperilaku seperti ini, jelas menolak kerja sama dengannya, wajah penatua Sang Chen memerah saat dia mengabaikan masalah itu. Kakek, kali ini, kamu harus memberi pelajaran kepada Zhang Xuan ini sebagai penggantiku. Akan lebih baik jika lisensi mengajarnya dicabut dan dia diusir dari akademi. Petik 2. Mengetahui bahwa kakeknya memiliki hubungan yang setara dengan singa penghancur langit dan tidak dapat memberinya pelajaran, Sang Bin tidak berlama-lama dalam masalah ini dan menggertakkan giginya, mengalihkan topik pembicaraan ke Zhang Xuan. Sampah yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru telah membuatnya sangat malu dan meninggalkan banyak luka di sekujur tubuhnya, bahkan membuatnya hampir mati. Dendam semacam ini tidak dapat terhapus bahkan oleh aliran sungai yang deras. Yakinlah, aku akan menyelesaikan masalah ini. Tapi Zhang Xuan ini, siapa yang tahu keberuntungan macam apa yang dia temukan, dia benar-benar berhasil merekrut 5 siswa. Tanpa alasan yang masuk akal, bahkan bagi saya, akan sulit untuk mengeluarkan seorang guru terdaftar. Penatua Sang Chen berkata, terdaftar di Persekutuan Guru Benua, Zhang Xuan dapat dianggap secara resmi sebagai seorang guru. Bahkan sebagai sesepuh akademi, kepala biro pendidikan, selama pihak lain tidak melakukan dosa besar, dia tidak memiliki hak untuk mengeluarkannya. Sambil menggelengkan kepalanya, keraguan melintas di matanya. Sebagai orang yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru, semua orang berpikir bahwa mustahil bagi siswa manapun untuk mengakuinya. Namun, bertentangan dengan harapan mereka, siswa tidak hanya mengakuinya, ada 5 dari mereka. Selanjutnya, beberapa dari mereka termasuk dalam 100 teratas. Tidak ada yang akan berpikir itu mungkin jika mereka tidak menyaksikannya sendiri. Nyatanya, meski melihat hasil yang disusun oleh Biro Pendidikan, ia masih merasa tidak percaya. Orang ini, bagaimana dia melakukannya? Benar-benar tidak rasional, bukan? Bab 59, Siswa yang Hiruk-Pikuk. Saya sudah menemukan alasan bagi kakek untuk mengambil tindakan. Cao Xiong Laoshi memiliki murid bernama Liu Yang, dan Liu Yang ini dipaksa oleh Zhang Xuan untuk menjadi muridnya. Cao Xiong Laoshi telah mengajukan percobaan kehendak pencerahan, yang akan dilakukan besok. Pada saat itu, selama kakek bergerak, itu akan menjadi tugas yang mudah untuk melepaskan lisensinya. Petik 2. Sang Bin meremas kata-kata ini dengan gigi terkatup. Penipuan yang Cao Xiong bicarakan berubah menjadi paksaan melalui kata-katanya. Ada perbedaan dunia antara dua kata ini. Penipuan hanya berarti ada yang salah dengan kepribadian orang tersebut. Di sisi lain, paksaan adalah masalah moral. Paksaan, apakah kamu yakin? Penatua Sang Chen diambil kembali. Saya yakin. Sang Bin mengangguk setuju. Jika itu masalahnya, bagaimana dengan ini? Besok, saya akan mengundang Penatuamu untuk menyaksikan prosesnya.
Jika hasil ujian kehendak pencerahan menunjukkan bahwa Liu yang tidak rela menjadi muridnya, maka ada kemungkinan dia akan dicabut izin mengajarnya. Setelah ragu-ragu sejenak, Tetua Sang Chen berkata, "Terima kasih, kakek." Kegembiraan bersinar di mata Sang Bin. Dengan hadirnya guru muncul kualifikasi, dan organisasi yang melindungi identitas guru adalah Teacher Guild. Serikat memiliki wewenang untuk memeriksa tindakan guru, serta mencabut izin mereka. Ada organisasi serupa yang disebut Kementerian Pendidikan di dunia Zhangxuan sebelumnya. Guru adalah panutan. Untuk membimbing siswa di sepanjang jalan mereka, mereka harus terlebih dahulu membuat siswa mengakui mereka, sehingga mereka mau belajar dari mereka. Jika mereka memaksa mereka, sehingga menyebabkan siswa menjadi kuning, izin mereka mungkin dicabut. Adapun bagaimana mengukur apakah seseorang benar-benar bersedia menjadi murid seorang guru, ujian kehendak pencerahan adalah metode yang paling tidak memihak. Berat, kamu mungkin senang sekarang, tapi mari kita lihat bagaimana kamu bisa terus menjadi begitu sombong ketika lisensi mengajarmu dicabut besok. Setelah berpikir bahwa dia akan mampu membalas dendam untuk semua dendam di masa lalu, Sang Bin mengepalkan tinjunya tanpa sadar dan gelombang kegembiraan mengalir di sekujur tubuhnya. Zhangxuan tidak tahu bahwa seseorang telah menyiapkan taktik untuk melawannya. Setelah istirahat malam, dia merasa berenergi. Melihat ke cermin, dia memperhatikan bahwa setelah mengolah tubuh emas jalan surga kemarin, tubuhnya menjadi lebih putih dan halus, mirip dengan bayi. Tidak ada bekas luka atau semacamnya di tubuhnya. Secara keseluruhan, dia terlihat jauh lebih muda juga. Mereka yang tidak menyadari identitasnya bahkan mungkin berpikir bahwa dia adalah seorang mahasiswa. Tidak buruk, dia mengatakan sebelum menuju ke kelas dengan langkah raksasa. Sesampainya di kelas, hal pertama yang dilihatnya adalah bagian dalam ruangan telah dibersihkan spikuran oleh kelima muridnya, bahkan air minumnya pun sudah direbus. Wang Ying, Liu Yang, Zheng Yang, Zhao Ya dan Yuan Tao semuanya bersemangat. Mereka semua menatap Zhangxuan dengan tatapan hormat dan kegembiraan. Awalnya, beberapa siswa ini semua berpikir bahwa mereka tertipu untuk mengakui seorang rekan yang terakhir dalam ujian kualifikasi guru sebagai guru mereka. Namun, setelah pelajaran kemarin, mereka menyadari bahwa meskipun reputasinya buruk, dia tidak diragukan lagi adalah sosok yang sangat cakap. Perasaan ini bergema terutama bagi Wang Ying. Setelah melafalkan teori-teori yang dikatakan gurunya kepada ayahnya dan para tetua keluarga, mereka semua dipenuhi dengan pujian untuknya. Bahkan, ada beberapa bagian yang tidak dapat mereka pahami. Setelah itu, mereka bersikeras membawa Wang Tao untuk mengakui dia sebagai gurunya. Dari kejadian ini sendiri, standarnya jelas terlihat. Bagaimana mungkin seseorang tidak merasa senang memiliki orang seperti itu sebagai guru mereka? Sepertinya semuanya beres hari ini. Zhao Ya, ambil ramuan obat ini, hancurkan menjadi bubuk dan telan bersama air. Juga, ini adalah teknik kultivasi yang baru saja saya tulis tangan. Jika Anda berkultivasi dengan metode yang tertulis di atasnya, Anda seharusnya dapat pulih sepenuhnya dalam 3 hari atau lebih. Petik 2. Melihat ekspresi yang tercermin di mata semua orang, tidak mungkin bagi Zhangxuan untuk tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Mengangguk kepalanya, dia melewati Frigid Sun Mother Grass, yang dia beli kemarin malam, dan sebuah buku untuk Zhao Ya. Penyakit Zhao Ya disebabkan oleh kultivasinya dengan teknik kultivasi Yin murni. Setelah menelusuri semua buku di Paviliun Kompendium Guru, Zhangxuan menggunakan Library of Heaven's Path untuk mendapatkan solusi untuk masalahnya. Meskipun teknik kultivasi tidak ada artinya dibandingkan dengan seni surgawi jalan surgawinya, itu masih merupakan keterampilan yang berasal dari ekstraksi esensi dari 10 buku yang berbeda, dan itu masih sangat berharga. Masih ada kekurangan di dalamnya, tetapi yang tersisa tidak terlalu mempengaruhi keseluruhan situasi. Iya, Zhao Ya meraih ramuan obat dan meletakkannya di pelukannya sebelum dengan santai membuka buku itu. Dia memperhatikan bahwa tintanya masih segar, dan jelas bahwa itu baru saja ditulis. Setelah melihatnya sebentar, matanya menyipit dan dia menatapnya dengan tidak percaya. Zhang Laoshi, meskipun saya baru di sini, saya telah mendengar sebagian besar manual rahasia terkenal di akademi. Manual ini, beberapa kali lebih luar biasa daripada skill White Jade Pure Maiden milikku. Kenapa? Aku tidak pernah mendengarnya. Selanjutnya, kenapa tidak ada nama di buku ini? Sebagai putri seorang penguasa kota, Zhao Ya memiliki banyak koleksi buku di rumahnya. Dia telah melihat-lihat banyak manual rahasia yang berbeda, yang membantu membangun daya pengamatannya. Buku di tangannya ini jelas beberapa kali lipat lebih kuat dari skill White Jade Pure Maiden yang dia kembangkan sebelumnya. Namun, mengapa dia tidak pernah mendengarnya? Setiap kali seseorang menyalin teknik kultivasi, dia akan selalu menulis nama pencipta di atasnya. Namun, tidak ada jejak informasi tentang penciptanya yang dapat dilihat di buku ini, menyebabkan Zhao Ya bingung. Oh, buku ini adalah sesuatu yang baru saja saya susun dan tulis berdasarkan kondisi fisik Anda, jadi tidak ada nama untuk itu. Jika Anda merasa sulit untuk merujuknya seperti itu,
Anda dapat menamainya sesuka Anda. Zhang Xuan berkata, Library of Heaven's Path mengekstrak bagian yang benar dari setiap manual rahasia dan menyusunnya menjadi sebuah buku. Buku yang dikompilasi oleh perpustakaan tidak memiliki nama, dan dia juga tidak mau repot memberi nama. Jadi, dia memberikannya padanya tepat setelah dia dengan santai menyalinnya. Dia tidak berharap Zhao Ye menanyakannya, jadi dia menjawabnya dengan santai. Apa, Guru? Menulisnya sendiri. Ini berarti, ini adalah teknik kultivasi yang dibuat oleh Guru. Petik 2. Tidak hanya Zhao Ye yang terkejut, yang lain juga menyipitkan mata dan mereka semua hampir pingsan di tempat. Setiap orang yang berhasil membuat teknik kultivasi adalah tokoh tingkat Grandmaster, ahli yang meninggalkan bekas dalam sejarah. Untuk guru mereka yang tidak jelas mampu menciptakan teknik kultivasi, belum lagi, yang begitu canggih, apakah Anda nyata? Kamu bisa bilang begitu. Perpustakaan Jalan Surga tidak dapat dijelaskan, dan buku-buku ini muncul entah dari mana. Jadi, tidak masalah apakah Zhang Xuan mengatakan apakah dia yang menciptakannya atau tidak. Tidak memikirkan apa-apa, dia dengan santai menganggukkan kepalanya. Luar biasa, skill White Jade Pure Maiden, skill ini diciptakan oleh seorang ahli ranah fighter 8 dan Zongxi di keluarga kami. Bagi guru untuk dapat membuat teknik kultivasi tingkat yang jauh lebih tinggi dari ini dengan mudah, seberapa kuat dia. Petik 2, melihat dia mengakuinya, kelima siswa menemukan diri mereka diambang menjadi gila. Sejak awal Akademi Hongtian, ada kurang dari beberapa yang berhasil menciptakan teknik kultivasi sepanjang abad sejarahnya. Masing-masing dari mereka adalah tokoh terkemuka dan berpengaruh. Namun, guru mereka sendiri juga mampu melakukan hal yang sama. Mereka merasa pusing karena rasa hormat yang mereka rasakan terhadapnya. Selanjutnya, yang paling penting dari semuanya, apa yang baru saja dikatakan Sang Laoshi. Dia mengatakan bahwa, jika Anda merasa sulit untuk menyebutnya seperti itu, Anda dapat menamainya sesuka Anda. Persetan, setiap master melalui banyak hal hanya untuk menciptakan teknik kultivasi mereka sendiri. Dengan demikian, mereka melihatnya sebagai harta mereka dan hanya mewariskannya kepada murid-murid utama mereka. Namun, setelah membuat teknik kultivasi, Zhang Laoshi ini tidak hanya memberikannya secara gratis kepada orang lain, dia bahkan malas menyebutkan nama mereka, membiarkan murid-muridnya memberi nama sesuka mereka. Perlu diketahui bahwa generasi yang akan datang cenderung hanya mengingat orang yang menyebut nama keterampilan itu, bukan penciptanya sendiri. Kesempatan seperti itu untuk meninggalkan jejaknya dalam sejarah, tetapi dia tidak peduli sedikit pun. Bukankah dia terlalu acuh tak acuh terhadap kesuksesan materi? Perilaku seseorang tidak bisa lebih mulia dari itu. Tidak heran Zhang Laoshi masih tetap menjadi sosok yang tidak jelas meskipun begitu cakap, bahkan membawa kemasyhuran sebagai guru terburuk di akademi. Memikirkan bahwa dia akan menjadi orang yang sangat mulia, orang yang memandang ketenaran sebagai kotoran. Zhang Laoshi, setelah memikirkan hal ini, mata kelima siswa memerah. Mereka sangat tersentuh sehingga mereka hampir menangis. Ada apa dengan kalian semua? Melihat murid-muridnya yang masih bertingkah normal beberapa saat yang lalu tiba-tiba menatapnya dengan mata memerah, Zhang Xuan bingung. Murid-murid ini, mungkinkah mereka, menjadi gila pada saat yang sama? Babak 60, orang terhebat. Zhang Xuan adalah seorang transenden, jadi bagaimana dia bisa tahu bahwa menciptakan teknik kultivasi akan menghasilkan keheranan dan keributan seperti itu? Karena itu, ia tidak dapat memahami alasan di balik ekspresi para siswa. Dengan wajah tenang, dia mengeluarkan buku lain. Liu Yang, manual ini adalah sesuatu yang baru saja saya tulis berdasarkan situasi Anda. Berkultivasi sesuai dengan itu, dan tangan kananmu akan pulih sepenuhnya dalam waktu setengah bulan atau lebih. Petik 2. Sebelum ada yang bisa bereaksi, dia mengeluarkan beberapa buku lagi dan menyerahkannya. Yuan Tao, kamu memiliki kemampuan bertahan yang baik. Buku yang saya berikan kepada Anda sebelumnya adalah teknik kultivasi dasar Anda sementara yang ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan Anda. Wang Ying dan Zheng Yang juga, saya telah menyusun karakteristik unik Anda dan menulis buku untuk Anda berdua masing-masing. Jika kalian berdua berlatih sesuai dengan itu, kultivasi kalian akan meningkat dengan cepat. Petik 2. Karena mereka semua adalah muridnya, tentu saja, dia tidak bisa lebih menyukai satu dari yang lain. Jadi, ada hadiah untuk masing-masing dari mereka. Teknik kultivasi ini dibuat dari menggabungkan beberapa manual rahasia dari Pavilion Kompendium Guru menggunakan Library of Heaven's Path. Mereka dirancang khusus untuk Wang Ying, Liu Yang dan yang lainnya berdasarkan kondisi fisik mereka. Masih ada kekurangan di sana, tetapi jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan manual rahasia lainnya. Manual rahasia ini, sungguh teknik kultivasi yang mengesankan. Terlepas dari apakah itu Wang Ying, Liu Yang atau Zheng Yang, mereka semua adalah orang yang mampu memberitahu nilai dari sebuah manual. Hanya dengan melihat manual tanpa nama ini, semuanya gemetar karena gelisah. Manual dapat dikatakan disesuaikan dengan sempurna untuk mereka, belum lagi betapa tingginya tingkat mereka.
Membandingkan manual yang baru saja mereka terima dengan yang mereka kembangkan sebelumnya, yang lain seperti sampah di antara sampah, sama sekali tidak ada cara untuk menyatukan keduanya. Guru, buku-buku ini, kita boleh menamainya. Tidak dapat menahannya lagi, Wang Ying bertanya. Jangan ragu untuk melakukannya. Zhang Xuan melambaikan tangannya. Murid-muridnya saling menatap, tanpa sadar tinju mereka mengepal erat. Menulis satu teknik kultivasi sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Namun, untuk menulis 5 di antaranya, dan masing-masing disesuaikan untuk masing-masing dari mereka, bahkan membiarkan mereka menamai teknik mereka sendiri. Kemampuan ini dan kemurahan hati ini, itu tidak pernah terdengar di seluruh Akademi Hongtian. Inti dari semua itu adalah bahwa teknik kultivasi ini dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tidak peduli seberapa luas pengetahuan seseorang dan seberapa tercerahkannya seseorang menuju jalan kultivasi, mereka pasti akan mengeluarkan banyak usaha untuk menciptakannya. Sangat mungkin dia tidak tidur sepanjang malam. Guru mereka tetap terjaga sepanjang malam untuk bekerja keras pada teknik kultivasi ini untuk mereka, namun mereka ragu apakah guru mereka memiliki kemampuan untuk membimbing mereka. Ini terlalu. Mata orang banyak berubah merah lagi. Sentimen ini, setara dengan mengubah seluruh hidup mereka. Terima kasih guru. Mereka berlima berlutut secara bersamaan. Menatap Zhang Xuan yang berdiri di depan mereka, tekad yang tak tergoyahkan muncul di mata mereka. Zhang Laoshi, tenanglah. Kami berjanji untuk tidak pernah membocorkan teknik kultivasi ini keluar. Siapapun yang membocorkannya akan menerima jenis hukuman apapun yang Anda berikan dengan sukarela. Petik 2. Tidak pernah membocorkannya. Baik, teknik kultivasi yang dibuat menggunakan Library of Heaven's Path jauh lebih pucat dibandingkan dengan Heaven's Path Divine Art, jadi Zhang Xuan tidak terlalu peduli tentang itu. Pada saat ini, mendengar murid-muridnya mengucapkan kata-kata ini, dia setuju dengan acuh tak acuh. Ini adalah disposisi seorang master sejati. Melihat Zhang Laoshi acuh tak acuh terhadap masalah ini, para siswa mengakuinya dengan rela. Apa itu master? Ini adalah tuan. Siapa orang yang paling hebat? Dia adalah mampu tetapi rendah hati, disalahpahami tetapi tidak terpengaruh, dipermalukan tetapi tenang dan tenang dalam menghadapi situasi yang tiba-tiba. Memiliki guru seperti itu adalah berkah luar biasa bagi mereka. Zhang Xuan tidak tahu bahwa pada saat ini, dia telah naik dari peringkat manusia menjadi dewa di dalam hati murid-muridnya. Setelah menginstruksikan semua orang untuk berkultivasi sesegera mungkin, Zhang Xuan bebas sekali lagi. Seorang guru seharusnya tidak mengawasi murid-muridnya, melainkan membiarkan mereka berlatih dan belajar sendiri. Seorang guru hanya bertanggung jawab untuk menunjukkan kesalahan mereka dan mengarahkan mereka ke jalan yang benar. Sekarang mereka semua memiliki teknik kultivasi yang sesuai, selama mereka berkultivasi seperti biasa, mereka akan dapat mencapai hasil yang dapat diterima. Keraguan-raguan muncul di wajah sempurna Sen biru. Namun, memikirkan keajaiban yang ditunjukkan pemuda itu padanya kemarin, rasa ingin tahunya membara sekali lagi dan dia dengan mantap berjalan mendekat. Dia adalah Dewi Akademi, idola semua guru dan siswa laki-laki. Setiap hari, jumlah bunga dan hadiah yang diberikan guru dan siswa padanya tidak terhitung. Meski begitu, dia acuh tak acuh dan tidak pernah mencoba mendekati seorang guru lawan jenis sendirian. Namun, pemuda kemarin menariknya seolah-olah sebuah misteri, menyebabkan dia berjalan tanpa mengatakan apapun tentang masalah itu. Faktanya, dia bahkan tidak bisa melakukan pelajaran dengan benar pagi ini karena itu. Aku hanya akan mengeksposnya, tidak ada alasan lain untuk itu. Menemukan alasan untuk dirinya sendiri, dia menghela nafas lega dan maju dengan langkah besar. Berbicara tentang Zhang Xuan Laoshi ini, dia sudah mengenalnya sejak lama. Namun, karena dia tidak pernah benar-benar berinteraksi dengannya, dia tidak terlalu mengetahui urusannya. Meski begitu, berdasarkan deskripsi orang lain, hanya ada 3 kata sifat untuk menggambarkan dirinya. Terburuk, terburuk, dan akhirnya, masih yang terburuk. Dia terkenal sebagai guru terburuk di akademi. Selama ini, dia juga berpikir begitu. Namun, kemarin, pikirannya terbalik. Dia bisa mengingat semua isi buku hanya dengan membolak-baliknya dengan santai. Meskipun mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru, ia mampu memberikan banyak jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan di dalamnya. Hanya dengan makan, dia menyadari bahwa dia adalah seorang gurme. Selanjutnya, untuk dapat membujuk singa penghancur langit untuk mendengarkannya dengan mudah. Apa yang dulunya adalah guru terburuk di matanya menjadi teka-teki. Ketidakpahaman menyelimuti dirinya tidak peduli bagaimana dia merenungkannya. Lupakan saja, aku akan berhenti memikirkannya. Hari ini, aku pasti akan mendapatkan jawaban darinya. Sambil mendengus dingin, dia mengangkat wajahnya yang seperti batu giok. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia sudah berdiri tepat di depan ruang kelas Zhang Xuan. Saat dia akan masuk, dia melihat orang seperti mumi berdiri di luar pintu. Yao Han berada dalam dilema. Kemarin, ketika dia bergerak dan meraung di depan umum pada Zhang Xuan di ruang kelas, dia ditegur oleh nyonya muda ketika mereka kembali.
Setelah itu, ketika dia kembali ke tempat tinggalnya di malam hari, dia memikirkan masalah itu dan kemarahan memuncak dalam dirinya. Asal-usul kekacauan ini adalah sampah seorang guru, Zhang Xuan. Jika bukan karena dia melakukan sesuatu yang tidak senonoh pada nyonya muda itu, menyebabkan nyonya muda itu diperas olehnya, bagaimana mungkin wajahnya memerah sepenuhnya saat dia bersikeras menjadi muridnya. Jika bukan karena itu, dia tidak akan dipukuli sampai keadaan seperti itu ketika dia menyerangnya di malam hari. Tidak dapat membujuk nyonya mudanya, niat awalnya adalah untuk memberitahu penguasa kota tentang masalah ini, sehingga dia dapat melangkah maju dan menyelesaikan masalah tersebut. Namun, kota Baiyu sangat jauh, dan bahkan kuda terbaik akan memakan waktu setidaknya setengah bulan untuk perjalanan dua arah. Jika dia benar-benar pergi, bagaimana jika binatang guru itu melakukan sesuatu yang tidak bermoral? Jika demikian, bahkan jika dia mati, akan sulit baginya untuk menerima kesalahan. Apa yang harus saya lakukan? Nyonya muda pasti tidak akan senang dengan saya jika saya menerobos masuk sekarang. Namun, jika aku tidak menerobos masuk, dia mungkin akan diganggu dan terluka. Sama seperti itu, Yao Han berdiri di pintu masuk untuk waktu yang sangat lama, bingung. Kamu siapa? Sementara dia masih dalam dilema antara dua tindakan yang harus diambil, suara seperti Oriole terdengar. Mengangkat kepalanya untuk melihat, dia melihat seorang wanita cantik berdiri di kejauhan menatapnya dengan ekspresi bingung. Wanita cantik ini berusia sekitar 20 tahun. Dia mengenakan jubah ungu muda yang menonjolkan sosok elegannya dengan sempurna. Dengan kulit sehalus krim, meski tidak banyak bergerak, dia tetap sangat cantik. Kurasa tidak perlu bagiku untuk memberitahumu siapa aku. Tidak peduli apa, Yao Han adalah seorang veteran yang telah mengalami dunia yang keras. Dengan demikian, ia pulih dengan cepat dan harumpes. Anda hanyalah seorang gadis kecil sementara saya adalah kepala pelayan kediaman Tuan Kota Baiyu. Apakah Anda layak meminta saya melaporkan identitas saya kepada Anda? Selain itu, yang terpenting dari semuanya, bagaimana saya berani menyatakan identitas saya dalam keadaan seperti itu? Menolak untuk mengidentifikasi diri sendiri. Apa yang ingin Anda lakukan di sini dengan menutupi wajah Anda? Wanita cantik itu mengerutkan kening. Gedeng, jantungnya tiba-tiba berdebar dan sebuah pikiran melintas di benaknya. Orang ini, tidak mungkin itu, dia disewa oleh Sang Bin untuk memberi Zhang Xuan pelajaran.